Aku tuh udah tahu ada Renata sama Regina sama Rafael dan semuanya tuh dari mereka lahir tuh aku udah tahu. Aku udah tahu, aku udah dikasih tahu. Hai, Happy New Year di tahun 2025. Ini adalah podcast pertama kita di tahun ini. Yeay. Alhamdulillah ya. Iya, makasih ya tahun 2025 aku jadi berwarna nih, warna ungu sama putih. Benar. Jadi gimana tahun 2025? Apa kira-kira 2024 dong. Oh, 2025 dulu. Tahun ini. 2024 dulu kita bahas. Apa yang sudah terjadi dan menjadi momen paling berarti buat kalian di 2024. Ini mah gak usah dijelasin ya, Regina Renata udah pada tahu lah ya. Ya kan? Aku. Silahkan. Siapa dulu? Renata dulu. Ketemu Kak Rachel. Itu biasa aja gak sih? Enggak ya, itu berarti ya buat kamu ya. Ya buat aku maksudnya. Tapi kan kakak kamu aku tahu. Oh iya. Foto pertama yang ada di Iya Insta. Foto pertama yang ada di Instagram kamu, aku apa Rachel? Kak Erika. Tuh. Oh, bisa. Dia adik gue. Jadi dulu pernah ketemu tapi kita nggak tahu, tapi pernah ketemu. Tuh. Foto. Soalnya aku ngefans sama Kak Erika. Itu kamu belum kenal Rachel kan? Belum. Tuh. Berarti kamu dari dulu nggak tahu kalau? Nggak tahu, cuman kita belum kenalan. Oh iya. Gitu guys. Jadi ini adalah adik-adik aku. Ada lagi, satu lagi. Baru ketemu tahun kemarin. 2024 ya? 2024 ya. Happy kan? Happy. Sebel nggak ngeliat Rachel? First impression kamu ketemu Rachel pertama kali apa? Baik. Terus? Gak apa jujur aja kok. Kan ketemu juga maksudnya lagi berduka jadi nggak bisa yang gimana-gimana. Kayak sedih gitu vibes-nya waktu itu. Karena kan nggak nangis di sebelah aku. Jadi sedih gitu. Terus the next day apa? Seneng? Ternyata kan aku pikirnya kan awalnya kakak kayak nggak pengen kenal sama aku. Ternyata tuh welcome banget, terus baik banget gitu. Jadi mungkin karena podcast yang sebelumnya tuh gue sempet kayak ngomong kayak gak usah dicari Rere ini siapa gitu. Nah sebenarnya tuh kenapa gue ngomong kayak gitu tuh karena gue nggak tahu nih, maksudnya dari ternyata tuh panggilannya Rere beneran gitu. Gue nggak tahu kalau Renata panggilannya tuh Rere gitu. Aku tuh kayak Padahal sebenarnya aku padahal itu kayak panggilan dia. maksudnya kayak gue kayak sebut saja Mawar gitu. Jadi kayak sebut saja Rere. Ternyata itu beneran nama panggilan dia. Jadi terpanggil beneran. Karena kayak gue kan nggak tahu ya, misalnya dari Renata sama keluarganya tuh mau apa enggak gitu loh kalau sampai orang tahu. Karena kan rumit banget ya keluarga gue tuh rumit. Jadi gue takutnya tuh kayak ada jadi nyakitin hati siapa atau siapa gitu. Jadi gue mikir kayak sama, aku juga gitu mikirnya, sama banget. Jadi aku nggak pernah berusaha buat ketemu kakak karena kayaknya nggak ini deh, kakaknya juga kayaknya mungkin belum waktunya gitu loh. Iya. Kenapa? Gak tahu mau ngomong apa, awkward. Aturan yang harus awkward gue di antara keluarga kalian. Makanya. Santai-santai aja. Terus udah berarti happy ya ketemu Rachel dan abis itu langsung main bareng lagi. Tapi tetap happy ketemu aku. Iya, itu happy banget sih. Kalau Regina apa 2024 senengnya? Family trip. Aduh. Ternyata family trip 2 kali. Ke Bali sama ke Hong Kong. Yang kalian gak bisa rasakan gitu. Hey. Itu memorable banget sih 2024. Iya ya. Kenapa kamu senang? Karena semuanya kumpul ya? Semua kumpul dan ya liburan juga, jadi kayak makin bonding gitu loh. Oke, ngerti. Terus apa lagi 2024? Pacar mungkin kalian berdua gimana? Udah ketemu pacar belum? 2024 complicated pacarnya. Waduh, cucok. Ujian cewek cakep ya? Banyak apa? Banyak cowoknya. Banyak cabangnya. Wih. Ini baru. Ini Adanya. Iya, makanya. Ini nggak
usah dites DNA guys. Enggak dong. Kalau kamu mana pacarnya? Ada. Oh ada. Kalau Rachel apa 2024? 2024 aku Apa sih? psikopat. Jadi 2024 aku sangat dar gitu. Kayak pas tahun 2022 sama 2023 tuh tenang banget. Gue tuh inget banget gue pernah podcast kayak ini adalah tahun tertenang gue. Gue inget banget tuh gue pernah ngomong kayak gitu, tapi gue lupa ada di podcast mana gitu ya. Terus tiba-tiba 2024 tuh gue kayak banyak dikagetkan sama banyak hal lah. Entah dari pertemanan, dari percintaan, sama dari keluarga. Kayak pertama kakek gue meninggal, itu pertama kalinya gue ngerasain kehilangan meninggal. Karena pas bokap gue meninggal tuh gue nggak begitu deket, jadi gue nggak begitu ngerasa kehilangan banget. Terus ketemu sama Renata juga, jadi banyak banget plot twistnya di 2024 gitu. Sebenarnya pas kakek meninggal itu tuh emang sebenarnya tuh terjatuhnya gue juga, karena kan gue habis di darderon sama dunia ya gitu. Jadi gue kayak pas kayak gue meninggal tuh itu bener-bener dimana kayak gak kuat ya Allah, yang kayak gitu loh, yang kayak dari kemarin kok gak udah-udah ya gitu. Dan pas di sebenarnya udah gak nyangka juga Renata datang, karena setelah podcast yang kita bareng-bareng sama adik-adik itu emang gue jadi tahu juga TikToknya Renata karena banyak yang nge-tag, terus Instagramnya juga jadi maksudnya gue jadi follow dia, dan jadi kayak ada apa ya, kayak DM-DMan-nya juga kayak DM-DMan yang kayak apa ya, yang kayak standar formal aja sih. Nah pas gue lagi kakek gue meninggal itu tuh bener-bener yang ngeliatin kayak siapa orang-orang yang ada sebenarnya di sekitar gue gitu, yang bener-bener truly buat gue, entahlah true friends dan true family itu di situ gitu. Dan itu di situ pas Renata datang. Gue tuh orangnya lumayan jutek sih sebenarnya sama orang baru ya. Sebenarnya pas pertama kali ketemu Regina gue juteknya parah. Gue kayak memberikan vibes yang kayak galak, yang gak suka, yang pokoknya segala macamnya jelek-jelek gitu ya. Jadi Regina tuh lumayan pressure gitu. Nah pas Renata datang gue tuh lagi ada di kayak lagi jatuh banget. Jadi kayak gue lumayan appreciate dia datang sih, karena ya ada beberapa orang yang ada di hidup gue yang gue pikir akan datang dan ternyata mereka tuh gak datang gitu. Dan Renata yang gak pernah ada di hidup gue selama ini datang. Jadi di situ juga sebenarnya gak banyak ngobrol. Iya. Kayak gue juga gak tahu mau ngomong apa gitu loh. Dan sebenarnya gue gak pernah deep talk sih sebenarnya sama Renata. Gak pernah ngobrol apa-apa, cuman kayak standar basa-basi biasa aja gitu. Kalau Regina gimana pertama kali ketemu aku? Gimana ya? Ya serem. Serem. Ya mungkin maksudnya Renata bisa mikir serem ya karena mungkin dari aku juga kayak serem. Jadi pikirannya udah serem gitu kan. Iya. Soalnya kan enggak beda. Gitu. Mau kenyataannya sama juga gak apa-apa loh. Tapi ini bukan dibeda-bedain lagi ya. Enggak ngerti. Cuma tapi saat emang pertama kali ketemu Gina kan masih kecil juga. Iya. Terus kayak masih dan aku ngerti juga nggak yang gimana. Iya. Terus sebenarnya juga sama Gina tuh untuk sedekat sekarang itu bener-bener butuh waktu yang lumayan lama gitu loh. Makanya kadang-kadang kan banyak suka komen kayak kok Renata nggak ada. Sebenarnya Renata tuh bukan kayak nggak diajak atau gimana, tapi Gina tuh tinggal bareng gue gitu loh. Ngerti nggak? Jadi most of the time memang Gina tuh sama gue. Sedangkan Rere kan ada ibunya gitu. Jadi punya kesibukan sendiri. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada acara yang besar pasti Renata diundang setelah kita ketemu yang pas kakek gue meninggal itu gitu. Nah, tapi kan ini kan long term ya, panjang. Jadi kalian masih bisa menghabiskan waktu bersama gitu. Oh iya. Ya udahlah. 2024 gue gak usah. 2024 gue gak usah. Aku cuman sibuk ngurusin teman-teman aku aja. Nothing special 2024 aku. Sisanya aku kerja, aku syuting udah. Ya kan? Full kerja. Full kerja bener dong. Percintaan? Ya gitu-gitu aja kalau percintaan gue mah. Nggak seseru kamu lah. Jadi mau diceritain juga orang
skip sebenarnya, nggak seru gitu. Kalau ngomongin keluarga Rachel, ini lumayan beda dari yang lainnya sebenarnya. Kalian memiliki satu ayah yang sama dengan ibu yang berbeda. Menurut kalian gimana dengan kondisi ini? Awal-awal kaget atau lama-lama terbiasa? Kaget sih. Tapi sebenarnya nggak kaget banget karena aku udah tahu papi dari aku kecil tuh udah tahu ceritanya kayak gimana. Terus aku tuh tahu Kak Rachel pertama kali pas kakak menikah. Oh lama juga berarti. Itu papi yang ngasih tahu. Papi nge-DM aku tiba-tiba kayak ini papi kamu gini. Terus kamu punya kakak. Disebutin semuanya. Terus dikasih tahu kalau kakak mau nikah. Terus aku disuruh diajak sama dia. Tapi kan aku kayak masih apaan sih orang gak kenal gitu loh. Terus juga dia juga maksudnya belum pernah ketemu aku juga, dia tiba-tiba DM kayak gitu. Jadi aku nggak terlalu ngeladenin juga waktu itu. Jadi tapi aku udah tahu kakak udah lama banget dari kakak nikah. Dari nikah taunya, terus sebelum nikah kamu nggak tahu? Nggak tahu. Yang ceritain pertama kali tentang kondisi keluarga kamu siapa? Tentang apanya? Kakak adenya atau? Kakak adenya. Terus kalau papa kan nge-DM kamu kan, ngechat kamu kan untuk ngasih tahu kalau kamu tuh punya kakak sebenarnya sebentar lagi menikah gitu. Nah, sebelumnya lagi yang ngasih tahu kamu tuh ya ada ayah dan kakak ini Nggak ada siapa? karena dari pihak keluarga mami aku nggak ada yang tahu kalau papi ternyata duda pas menikah sama mami aku. Oh. Jadi nggak tahu kalau aku punya kakak kayak gitu. Ya itu namanya. Tapi yang kalau Regina tahu. Oh, oke. Rahasia alam berarti itu ya, Wak. Mau gimana pun Anda berlari, berputarnya di situ-situ aja. Ya kan? Terus akhirnya pas usia berapa kamu masih ingat nggak waktu Kak Rachel nikah? Aku SMP. Oh, masih kecil. Perasaannya juga masih Iya. ini kan? Kalau boleh tahu, mami kamu cerai sama papi kapan? 2002 pas aku lahir. Pas kamu lahir. Iya, pas aku lahir. Jadi pas lahir emang kan nggak diakuin kan, diminta tes DNA kayak gitu-gitu. Itu langsung cerai di situ. Terus aku udah nggak pernah ketemu lagi. Langsung dihilangin lah aku sama mami. Kayak gitu. Jadi mami juga nggak tahu papi itu sebenarnya udah pernah nikah, udah punya anak juga. Kayak gitu nggak tahu. Waktu zaman SMP berarti Rachel main ASFM. Kamu pernah nanya-nanya ke Rachel gak? Enggak. Aku nggak tahu Kak Rachel sebenarnya. Nggak tahu ya? Apa itu ya berarti? Udah lah, iya lama. Aku tahu pas dia menikah doang. Oh, berarti pada Tapi sebenarnya momen aku itu. udah tahu duluan karena kan pesta kakak kan kayak bagus banget kan Disney gitu. Terus aku tuh udah ngeliat di IG duluan sebelum papi ngomong. Ih bagus banget nih nikahnya gini. Snow White kan kalau nggak salah. Terus baru berapa minggu kemudian, ini kakak kamu yang menikah kemarin gini gitu. Kamu mau nggak ketemu sama mereka? Kamu ada ini disebutin semuanya nama-namanya. Terus aku kayak apaan sih? Jadi nggak aku bales, nggak aku ladenin kayak gitu. Tapi pas papi meninggal kamu datang? Nggak datang. Soalnya kayak masih kayak buat apa? Oh, perasaannya sama kayak lu ya? Kurang lebih ya. Rasa kecewanya mungkin bisa dibilang ya sama sih sebenarnya kalian perasaan kecewanya, gedenya. Tapi papi sebelum meninggal tuh nelfonin aku berkali-kali. Aku sempat ngobrol di telepon sama papi tentang kayak papi dulu kayak gini gara-gara gini, dia kayak membela dirinya gitu. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku tuh nunggu gitu loh kayak dia minta maaf enggak. Tapi dari berapa kali teleponan tuh dia nggak diminta maaf. Jadi cuman ngobrol-ngobrol gitu doang. Padahal yang aku tunggu tuh minta maaf. Nah akhirnya karena dia nggak minta maaf, kalau nggak salah 3 kali teleponan sama video call yang sama lo itu. Terus setelah itu aku udah capek ngangkat telepon dia, udah males. Ngapain sih, udahlah. Terus pas berapa minggu kemudian baru Regina ngabarin kalau papi meninggal. Gitu. Kaget tapi ada ya. Kagetnya tapi bukan sedih. Kagetnya kayak ya ampun, belum juga minta maaf, belum juga Oh iya. ketemu gitu loh. Kayak gitu sih. Kayak kagetnya gitu. Sebenarnya pas papi meninggal itu, dia juga ngelakuin yang sama ke gue sih. Nelfonin juga. Nelfonin. Ya adalah suatu hal sebelum dia meninggal yang dia lakuin ke gue yang gue nggak terima sebenarnya. Tapi dia udah sakit. Sebenarnya nyokap tuh nggak pernah bolehin gue bantu bokap
karena ya mungkin sakit hati dan ya ada sesuatu yang nyokap gue tuh ngerasa enggak gitu. Jadi gue tuh sempet nolongin diem-diem. Gue nolongin diem-diem tapi gue ada satu kesalahan lagi yang akhirnya dia kasih lagi ke gue, dan di situ gue kayak ngomong kayak kalau misalnya dengan kehadiran papi itu cuman buat nyakitin aku, mendingan gak usah ada sama sekali. Karena selama ini juga baik-baik aja selama gak ada dia tuh gue gak kayak, gue udah gak punya harapan lagi juga tentang dia gitu loh. Jangan datang terus tiba-tiba kasih harapan yang akan menyakiti gue lagi. Jadi mendingan udah gitu. Nah abis itu dia nelfonin gue, abis itu gak diangkat. Gue gak pernah ngangkat juga. Sampai Regina tuh datang ke rumah. Regina datang ke rumah, ngasih tauin lah kondisi bokap tuh makin buruk. Terus sejujurnya di situ gue lebih feel for Regina dan Rafael dibanding sama bokap gitu. Dan sampai bokap meninggal pun gak tahu ya, gue gak tahu gue heartless atau gimana. Cuman emang di situ tuh gue gak ada perasaan kayak nyesel gitu loh. Karena sampai akhir hidupnya tuh gue merasa dia nggak nyesel sama yang udah dia lakuin ke gue gitu. Sampai di hari akhir-akhirnya pun. Sampai di akhir-akhir gitu. Kayak gue bener-bener udah mengikhlaskan dia sebagai bokap gue dari lama gitu loh, Ngerti. Tapi kalau dibilang sedih tuh kayak nggak sedih sih. Cuman gue sedih kalau ngeliat Gina sama Rafael tuh kan sangat menyayangi bokapnya kan. Ya gue jadi sedih karena mereka aja gitu loh. Tapi bukan karena guanya gitu. Kayak gitu, sorry ya. Enggak apa. Tuh gak ada Rafael nih. Bisa langsung nangis sih. Iya makanya. Gue tuh pas ada Rafael di sini tuh gue kayak gue shock banget ngeliat dia tuh segitu cinta sama bokap karena gue pikir tuh kita semua merasakan hal yang sama gitu. Jadi aku sama Paul tuh nggak relate. Aku juga kaget. Iya kan? Nggak relate sama perasaan. Iya, jadi aku kayak dia tuh baik ya gitu. Ngerti gak sih, karena bokap gue tuh love bombing. Tapi kan emang kelihatan Kak, jadi pas aku buka IG papi pertama kali tuh aku ngeliat banget foto-fotonya kayak cemara gitu mereka. Terus aku ngeliat kayak kok bisa sama yang itu sama aku nggak bisa kayak gitu-gitu. Jadi kok ada rasa kayak ya udah sana sama yang itu aja, sama keluarga yang baru, ngapain nyari-nyari aku kayak gitu. Tapi ada satu hal yang gue merasakan banget dari bokap sih, itu dia itu orangnya mulutnya manis banget gitu loh, Jadi setiap gue ketemu dia tuh bisa memberikan kata-kata yang manis banget buat gue. Kayak gue tuh anak sayangan lah, apalah. Tapi di kepala gue tuh kayak, menurut gue lu mau bilang 1000 kali gue anak sayangan, gue gak ngerasa seperti itu aja gitu. Jadi ya emang rumit sih, satu ayah beda-beda ibu tuh gue lumayan ngerasa itu lumayan aib gitu loh. Karena malu gak sih kayak gitu kan, kayak aduh malu deh, kenapa sih bokap gue kayak gitu. Tapi semakin lama kayak lah Jakarta keras bos. Ya udah. Gue kalau gue sebagai orang awam ngelihatnya ya, pasti yang nonton juga mungkin ada juga yang ngalamin hal yang sama. Iya. Dalam siklusnya atau dalam jumlahnya mungkin anak-anaknya lebih sedikit atau mungkin anak-anak lebih banyak. Kita kan nggak pernah tahu kan. Atau mungkin juga keluarganya lebih rumit lagi atau mungkin perilaku ayahnya ada yang lebih parah dan parah lagi. Cuman satu hal yang bisa gue lihat dari keluarga kalian tuh kayak ternyata di balik perilaku, di luar dari perilaku bokap kalian ya, dari kalian masing-masing tuh hati kecilnya masih punya keinginan bangun keluarga baru yang dulunya kalian belum sempat punya nih. Kalian bangun nih satu-satu gitu, ngerti nggak? Di kayak puzzle gitu, satu. Walaupun prosesnya lama ya, walaupun lu bilang sama Regina juga lama, apalagi Renata kan baru. Tapi mau gitu satu. Ya mudah-mudahan nanti dapat keluarga yang lebih bahagia ya, Wak. Kalau Regina apa? Kalau melihat dengan situasi yang seperti ini akhirnya dar, Rachel, Renata gitu, Erika, nimbrung. Biar jalan-jalan, traveling bro tiap hari. Nggak gampang buat orang ngerti sih Kak. Maksudnya untuk dijelasin, mungkin yang nonton yang podcast yang sebelumnya juga pasti masih ada yang bingung. Karena masih pada nanya juga kayak, maksudnya tuh gimana sih, nggak ngerti. Sejujurnya emang ribet banget, kayak aku ngerasa keluarga kita beda aja. Jadi kayak anti mainstream gitu, unik. Iya. Unik sih. Tapi nanti kalau misalnya kamu udah mulai capek ngejelasin lagi, misalnya ada yang nanya, kasih link YouTube Biar ini. nonton Kak ya. Nonton YouTube-nya, udah aku jelasin di situ. Ya, Tapi jadi pelajaran juga sih buat aku, bener yang kayak Erika bilang.
pengen ada tumbuh rasa pengen punya keluarga nanti yang nggak kayak gini. Oh iya pasti. Biasanya yang punya pengalaman masa-masa kecilnya kayak kalian nanti pas pengen punya keluarga akan dibangun lebih baik gitu. Ya takdir orang beda-beda tapi ya Wak, saya lihat belum nikah sampai sekarang. Tadi gue sempat lupa nanya. Tadi kan ada first impressionnya Regina sama Renata. Kalau first impression lo, ini di luar dari pertanyaan. Gue kepo aja. Pas bokap sakit, terus jadi bokap sakit itu yang ngurus tuh Gina dan Rafael gitu. Jadi gue tuh kayak kayak gue lumayan pengen melindungi mereka berdua lah gitu loh. Dari tadinya tuh gue pikir gue melindungi mereka berdua tuh dari bokap. Gue tuh pernah bilang sama Gina mau ikut bareng aku aja nggak, tapi tinggalin bokap. Nah Gina tuh bilang dia nggak mau karena bokap sakit. Terus gue tuh sebenarnya kayak, makanya gue tadi bertanya-tanya, lu nganggep itu ya sama bokap lu? Di sini sama gue aja gitu loh, gue kayak udah sini gue ambil gitu, gue ambil sini gue rawat gitu. Cuman dia tuh nggak mau. Dan di situ gue kayak, ada di hati gue kayak, mungkin gue harus lemahin hati gue sedikit gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, gue sama Gina sama Rafael lama-lama ya deket. Dan yang kayak tadi lo bilang, sebenarnya gue sih yang paling lumayan terobsesi banget punya keluarga yang hangat gitu ya. Jadi walaupun dari latar belakang gue tuh menurut gue jelek banget, gue tuh berusaha banget meningkatkan value diri gue sendiri. Kayak gue kuliah, adik gue harus kuliah, harus sekolah, harus kayak kita lagi berusaha nih. Dari yang kemarin nih jelek banget nih kan, masa lalunya kayak gue nih bisa loh jadi orang, biar orang-orang tahu nih gue jadi orang loh walaupun dengan latar belakang kayak gitu. Dan ini gue yang mulai gitu. Di situ gue kayak sebenarnya nyokap tuh nggak begitu luluh banget awalnya hatinya, tapi gue tuh bilang sama nyokap kayak mau sampai kapan sih dengan kehidupan huru hara ini, udah yuk. Makanya kan sama mantan suami gue juga gue mencoba, walaupun pasti ada sedikit perselisihan, tapi gue mencoba, udah yuk kita bikin keluarga yang hangat. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir misal kita ngumpul ya, itu rada ya bukan keluarga yang kayak ibu, bapak, anak, ada 5 gitu. Tapi kayak dari ibu yang beda-beda. Kayak mix gitu, tapi ya itu kemarin pas kita liburan atau kayak kita lagi makan atau lagi lebaran, itu kerasa aja hangatnya walaupun dari seberantakan itu gitu. Kayak itu lumayan nyenengin sih. Gue lumayan happy sih walaupun dengan keadaan sekarang yang gue nya cerai, nyokap bokap gue juga cerai, terus gitu si Regina juga nyokap bokapnya cerai segala macam, tapi kita bisa ngumpul, kita bisa ketawa-ketawa gitu. Jadi itu satu hal yang hangat sih buat gue. Ya itu yang gue bilang tadi, kalian keinginan buat punya keluarga inti ya. Gue ngomongin keluarga inti ya. Kalau lo ngomongin keluarga lo gitu atau keluarga nyokap lo gitu, itu kan lebih ke personal sebenarnya. Yang gue bilang tadi, keadaan atau takdir orang dalam berhubungan atau pernikahan itu kan beda-beda. Cuman keluarga inti lo ini keinginannya gede banget untuk punya keluarga besar. Kalau ke Renata? Perasaan gue lumayan terharu sejujurnya ya. Gue terharu karena untuk datang ke keluarga gue yang, maksudnya dia kan bener-bener, walaupun dia seberang keluarga gue ya, tapi kan sebelumnya dia outsider ya, dia datang bener-bener sendirian. Oh, datang Sendirian. Gue tuh merasa kayak wow, keren banget. Kayak maksudnya dia kan gak tahu nih dia diterima apa enggak sama gue, apakah nyokap gue baik sama dia, apakah ngerti gak sih? Jadi gue kayak, oh ini orang bener-bener tulus nih datang ke sini, udah gak peduliin apa sih pressure yang akan dia dapat gitu. Jadi aku juga mikirnya kayak ya udah deh, nggak usah mikirin nanti aku diterima atau enggaknya, yang penting aku niatnya pengen berduka, maksudnya berdoa juga gitu. Jadi aku kayak sebenarnya aku juga sempet nanya-nanya sama temen aku kayak kira-kira bakal disambut nggak ya, maksudnya bakal atau kakak nanti bakal kayak ngediamin kayak gitu sempet ada kayak gitu kak, pikiran kayak gitu. Tapi kayak udahlah nggak apa, datang aja. Terus teman-teman aku juga kayak udah datang aja, yang penting kan niat lo baik gini, udah akhirnya datang sendiri gitu. Kamu umur berapa sih sekarang? 2. Kalau Regina? Enggak, maksudnya untuk punya pikiran seperti itu atau nyali seperti itu lumayan loh. Gue akuin loh, maksudnya kayak yang dilawan nih masalah Rachel kayaknya.
Ya kan? Apalagi kamu pasti udah nonton ya segala potongan-potongan video-video dia udah. ya kan? Ada lah bayangan-bayangan kamu selama on the way. Ada. Cakar, jambak, apa tempeleng? Enggak kayak gitu, enggak kayak gitu, enggak. Enggak ya? Enggak kayak gitu kok. Terus soalnya pas Renata datang tuh, gue ternyata gak suka vibes tahlilan. Itu bener-bener bikin hati gue sakit banget. Kayak yang tadinya gue udah mendingan, pas tahlilan tuh gue kayak Makin sakit. anjir kok bisa sih orang lewatin ini gitu. Gue mendingan di kamar deh gitu. Nah nyokap gue tuh maksa banget untuk gue tuh ikut. Dan gue bilang sama nyokap, aku gak bisa. Ada Renata. Nah gue tuh sebenarnya pengen banget cemberut ya, ngerti gak? Gue tuh punya hak banget buat di situ yang kayak apa lo kayak gitu. Tapi pas ada Renata tuh gue kayak, gue gak enak nih sama nih anak kalau gue kayak gitu, ngerti gak? Jadi gue bener-bener ya itu guest star di dalam malam itu yang bener-bener gue paling baikin itu Renata. Nah sebenarnya aku mau tahu dan penasaran sih Re. Iya jadi pas mami kamu tahu nih ketemu sama kita, gimana perasaan mami kamu dan ngomong apa gitu? Sebenarnya dari 2023 mami tuh udah nanyain kayak kamu nggak ketemu sama kakak kamu, ketemu sana kan dia kakak kamu juga gitu-gitu. Kalau Regina emang mami udah pernah ketemu sama Regina dulu. Cuman kalau Kak Rachel kan maksudnya mami tahu aku nggak pernah ketemu, terus aku bilang kayak ntar Mi nggak enak kalau misalkan tiba-tiba ketemu kan kayak ya maksudnya kan pasti kakak juga sibuk dan lain-lain, aku nggak mungkin tiba-tiba datang nongol gitu kan Kak. Terus pas aku ketemu kakak kemarin, terus ya mami bilang terus gimana, iya baik kok gini. Terus kayak oh iya mami titip salam, mami nggak bisa nemenin kayak gitu pas aku tahlilan itu. Jadi emang mami juga maksudnya ngedukung aku untuk ketemu kakak dari dulu kayak gitu. Sampai sekarang lo belum ketemu? Belum. Sebenarnya gue pernah ketemu sih. Pas kecil kayaknya. Sama mami aku. Kayaknya ya bener gak sih? Gak tahu. Iya kayaknya. Kalau Mama pernah ada di Australia gak sih? enggak bukan. Jadi mami aku Cewek lain, papi. jadi mami aku emang nggak pernah tahu kakak, nggak tahu kalau kakak tuh anaknya papi yang sebelum dia gitu loh. Jadi nggak tahu. Bener-bener baru taunya pas aku mau nikah, bener-bener tahu di Iya, situ. Mama kamu juga. Jadi aku ngomong kan, Mi, papi tiba-tiba ngechat, di mana coba lihat gini, mami baca sendiri chatnya. Jadi kamu punya kakak, kayak gitu-gitu. Jadi baru tahu juga, kayak gitu. Tapi mama kamu udah let go belum apa atas semua yang? Udah. Malah aku yang belum. Jadi mami yang udah let go sih. Tapi kamu sendiri gimana perasaan kamu ke papi? Kan sekarang maksudnya papi udah nggak ada. Apa kamu kayak masih kayak ada perasaan kamu apa udah? Kalau aku udah hambar banget sih jujur aja. Nah kalau kamu gimana, apa masih sedih kah atau gimana? Sedih sih enggak, tapi lebih ke masih apa ya? Masih benci aja. Masih benci banget. Jadi kayak ya pokoknya setiap sama sih sama kakak pernah ngomong gitu kalau nggak salah, setiap kali apa yang terjadi di hidup aku tuh pasti aku nyalahinnya dia. Gara-gara lu nih, gara-gara papi nih gini-gini. Jadi sampai sekarang masih kayak gitu. Jadi aku belum bisa maafin, karena ya juga mau maafin kayak gimana orang yang nggak minta maaf, aku mau maafinnya gimana? Kan nggak segampang itu maafin seluruh hidup aku yang rusak gitu loh selama ini. Jadi kayak ya udah aku benci doang, tapi ya aku nggak benci sama anak-anaknya papi atau yang lain, jadi cuma papi to aja gitu, kayak gitu sih. Jadi aku nggak mau benci sama yang lain, tapi ke papinya aja kayak gitu. Dan gitu nanti nangis. Iya, udah tahu kayak gitu yuk. Tanya dulu sama kakak aslinya. Dia tuh nggak bisa dilus-lus. Jambak. Mau tuh boba mau ya boba ya. Ini boba. Biar happy. Oh iya. Aku Rika. Rachel. Oh ini. Rachel, Regina, Renata, Rika. Terus apa lagi ya? Apa yang pengen lo tanyain lagi? Yang belum pernah lu kan belum pernah di talk. Iya. Apa atau kamu mungkin punya pertanyaan buat Rachel yang sebenarnya belum sampai sekarang kamu nggak tahu, entah perasaannya kah? Iya, aku pengen nanya sih sebenarnya tanggapan kakak tentang aku tuh gimana gitu sebelum kita ketemu. Apakah kakak udah tahu nih? Terus gimana maksudnya tanggapannya kayak gitu? Aku tuh udah tahu ada Renata sama Regina sama Rafael dan semuanya tuh dari mereka lahir tuh aku udah tahu. Aku udah tahu, aku udah dikasih tahu.
Dari lu lahir? Dari dia lahir. Dari dia. Aku. Dari mereka semua. Jadi kalau misalnya Renata lahir nih, dikasih tahu aku dikasih tahu kalau misalnya aku punya adik namanya Renata. Dikasih tahu punya adik Regina. Jadi itu mungkin pas aku masih SD kali ya. Ya mungkin pas masih SD dan masih kecil dan itu perasaannya ya dimulai dari karena pas tahunnya pas masih kecil dan masih masa-masa denial bokap gua mana gitu ya. Jadi ada nggak sukanya gitu. Kayak benci nggak mau denger namanya yang kayak gitu-gitu loh. Nggak mau ditawarin ketemu tuh udah berkali-kali. Cuman aku nggak tahu kalau waktu dulu tuh aku nggak tahu kalau Renata Regina itu beda ibu gitu. Sampai akhirnya ketemu sama Regina. Di situ aku nanya Renata yang mana? Renata yang mana? Terus kayak Renata diambil sama ibunya katanya gitu. Waktu itu bokap bilangnya gitu. Renata dibawa kabur bilangnya. Dibawa kabur sama ibunya bilangnya. Terus tapi gue emang karena kan ketemu Regina pas masih kecil ya. Dan ya pada dasarnya tuh gue tuh kayaknya emang lumayan judes dan jutek gitu ya. Jadi gue nggak hangat gitu sama Regina pertama kali ketemu. Dia juga masih kecil banget. Jadi gue juga nggak ada keinginan untuk ketemu Renata karena ternyata sama Reginanya gue nggak klop. Waktu itu Rafael masih bayi. Sampai dan nggak pernah denger lagi sebenarnya setelah itu. Jadi kadang-kadang gue suka nanya sama Regina kayak Renata mana. Terus pas bokap meninggal kan Regina udah sama gue nih. Jadi kita jadi sering ngobrol gitu kan. Itu gue sempet nanya kayak Renata yang mana sih orangnya gitu. Mau lihat dong fotonya kayak gitu. Terus aku tuh ada nanya kayak maksudnya dia tinggal di mana. Itu nanya tapi lewat Gina. Kayak kepo aja sih. Kepo nih orang di mana sih? Kok gak pernah kelihatan gitu. Nah terus waktu itu aku kayak karena ibunya Renata itu setelah nyokap gue tuh nggak tahu kayak nyokap gue apakah kalau misalnya gue nge-reach Renata apakah nyokap gue akan. Gue nih jarang ngomongin ini sama nyokap gitu loh, karena kita tuh selalu berantem sebenarnya kalau masalah-masalah kayak gini. Nah waktu pada podcast itulah nyokap gue yang ngomong Renata gak kamu hubungin juga gitu. Itu karena gue gak pernah berani nanya sama dia. Gak pernah berani nanya kayak boleh gak ketemu Renata, boleh gak gitu kan. Malah mami yang nyuruh aku datang. Iya karena waktu nyokap bilang kayak kamu gak nemuin Renata. Terus gue kayak bilang tar aja lah belum waktunya. Gue bilang kayak gitu. Tapi ternyata nyokap gue ya kayak udahlah yuk gitu. Yuk. Iya. Jadi kayaknya kita nih sama-sama takut menyakiti ibu masing-masing gitu loh. Iya. Tapi ternyata sebenarnya ibu kita, mami-mami kita tuh sebenarnya udah pada let go. Cuman gimana ya, kayak takut sensitif aja. Karena kan buat ibunya Renata dan nyokap gue ngejalanin hidup digituin sama bokap tuh lumayan. Iya. Lumayan menyakitkan ya. Iya. Gak gampang pasti. Tapi keren sih keluarga lu. Kalau gue mah akuin keluarga lu keren ya. Maksudnya kalau lu mau compare dengan keluarga yang harmonis, keluarga kalian tuh gak kalah keren ya. Karena belum tentu orang di luar sana bisa ngerakit kayak kalian, ngerti gak sih? Ternyata bukan cuma lulunya aja, kalau gue denger tadi barusan ternyata mama-mama kalian yang udah sakit hati tetap mau juga anak-anaknya tuh punya keluarga yang benar gitu, keluarga yang ini loh keluarga gitu. Ternyata gak melulu harus ada bokap atau sosok ayah, ngerti gak? Tanpa dia juga keren banget kata-kata gue. Oh ya keren kata-kata lu ya. Kata-kata sendiri kirain sama Kirain kenapa ya? Amazing. My God. Aktor ya. Berarti kan dari masing-masing kalian kan punya, terutama Regina sama Renata ya. Renata sama Regina ya, kebalik dulu. Kalian kan punya masa kecil atau maksudnya kalian besar dengan situasi keluarga yang seperti itu. Ada kayak trust issue gak sih, kayak pengen ngebangun keluarga nantinya? Kalau Rachel kan masa lalunya menjadikan dia pengen bangun keluarga yang lebih baik lagi gitu, dia mau bangun. Kalau kalian takut apa pengen juga? Regina dulu aja. Ada rasa pengen tapi ada rasa takut juga, apalagi aku waktu itu matokinnya di kakak. Kalau kakak ini nggak cerai berarti yes aku bisa kayaknya. Soalnya kakak cerai juga. Gimana sih maksudnya?
Iya, nggak salah sih, Tapi emang nggak itu salah. lumayan beban gue juga sebagai kakak pertama sih. Takut karena gimana ya kalau begitu juga. Iya. Nggak Jadi bisa. nambah sebenarnya. Karena patokan Karena lu di jadi Rachel ya. bahkan aku ngelewatin sampai aku di umur sekarang itu juga susah. Maksudnya kalau aku lagi overthinking atau malam-malam suka keinget itu aku masih suka sedih. Jadi kayak aku nggak mau nanti aku punya anak misalnya dia juga kayak gitu. Iya, Jadi iya, ada iya. matokin ke kakak juga waktu itu sebenarnya. Iya. Sama-sama gue juga Tapi matokin kakak ke gagal Rachel. juga. Tapi ya udah gue bebannya kasih aja ke gue semuanya. Ini gue pokoknya nanti nikahnya ketika Rachel udah nikah Takutnya lagi gitu. gede bisa. Iya. bener. Kalau Renata ada trust issue nggak? Kamu kan udah punya pacar sekarang. Udah Siapa sih? Berapa lama? Berapa lama pacaran? Shh, ini urusan keluarga dulu. 2 tahun. 2 tahun lama dong. Ada nggak kamu ada rasa-rasa kayak trust issue sama, aduh bisa nggak Ada. ya? Ada sama pasangan kamu pun yang ini ada? Ada. Ada takutnya ya? Aku nggak mau nikah muda. Jadi aku mau nikahnya tua aja. Pas udah mateng-mateng Aku setuju banget sih. Karena aku Iya aku setuju banget. tapi bukan karena ngeliat kakak ya, aku sebelum kalau aku beda, maksudnya sebelum kejadian kakak pun aku udah mindsetnya kayak gitu, aku nggak mau nikah, bahkan aku nggak mau punya anak gitu. Mikirnya nggak mau, udah nggak usah gitu. Jadi lebih ke trauma sih. Iya. Ke situ. Untuk saat ini ya mungkin kamu punya pikiran seperti itu. Kita nggak tahu apa kita yang nggak akan tahu, iya. merubahnya nanti ya. Siapa tahu pasangan kamu bisa nyembuhin. Ada loh pasangan-pasangan yang bisa menyembuhkan trauma dan luka. Ada pula pasangan yang menambahkan luka. Jadi bisa nanti bisa ganti pemikiran gitu. Jadi nikah muda. bisa hoki-hoki jadi- kalian lah dapetnya yang mana ya. Gitu. Kalau orang-orang ngeliat aku juga sebenarnya gitu loh. Apa ya kira-kira yang ngebuat Erika sampai nggak nikah-nikah? Nggak ada trauma sebenarnya. Mami papi aku harmonis banget lu lihat kan. Apa jangan-jangan kamu yang memberikan trauma itu ke orang-orang? Trauma. Gue mau nanya ke lu, ya maksudnya kan lo itu berbeda banget sama gue, ngerti nggak keluarganya? Karena gue ngeliat nyokap bokap lu tuh sweetnya parah banget. Dan gue malah mau nanya, dengan bokap nyokap lo yang bener-bener sweetnya parah banget, lo jadi kayak melihat sosok laki-laki tuh harus kayak bokap lo nggak sih? Atau kayak apa gimana? Makanya kan sekarang kan udah umur berapa? Mas ya 24 tak jalan 25 ya. Kan karena kan bersweet banget loh, sweet banget, ngedance depan orang tuh nggak ada malunya. Iya. Itu bener-bener nyenengin banget sih. Kalau lu gimana maksudnya? Kalau gua ngelihat bokap nyokap kayak apa ya? Mungkin patokan gua sih ya. Jadinya standar pernikahan gue jadi tinggi banget, bro. Sumpah. Karena nggak usah kalian deh yang punya trauma. Gua aja untuk ngebangun keluarga itu deg-degan. Karena kan mikir panjangnya kayak apakah gue siap yang terlahir dari keluarga harmonis ini merasakan perpecahan dalam keluarga, ya nggak sih? Apakah mental gue sekuat kalian? Belum tentu juga apa yang terjadi. Gue sih ngeliatnya seperti itu gitu loh. Jadi kalau gue nyari pasangan, memang liatnya ke laki-laki, maksudnya sosok laki-laki yang gue inginkan kayak pasti kayak bokap gue. Cuman kayaknya terlalu gimana ya? Terlalu ekspektasi gue terlalu tinggi gitu. Karena untuk punya hubungan keluarga kayak mami sama papi tuh prosesnya juga panjang, gak gampang. Jadi nyokap gue itu muslim. Aduh, gue kalau ngomongin keluarga agak getar tapi bukan mau nangis ya, say. Getar aja. Jadi nyokap gue Kebalik ya sebenarnya kita ya. Harusnya kita Iya. getar. Iya. Berarti kakak tuh sahabatan tapi bener-bener beda ini ya, kayak maksudnya orang tua kakak kayak Beda. Beda. kan kontras banget gitu perbedaannya. Kontras banget. Jadi bisa saling sharing gak sih? Kebetulan gak pernah sharing. Karena keluarganya gak ada yang mau Oh, iya sih. ceritain. Iya, kalau udah bagus. Keluarga aku Di bener-bener situ. Iya gitu banget. Berarti kakak denger cerita aku, Renal sama Karasa tuh kayak jadi kayak Aku ngeliatnya jadi kayak tadi aku bilang hebat banget. Kalau yang dasarnya kayak keluarga aku yang harmonis, ya udah aja gitu harmonis aja gitu. gitu. Kalau kalian tuh gini ya banyak banget gitu, tapi tetap bisa struggle banget lah. Kalian tuh keren menurut gue. Nah jadi balik lagi tentang keluarga gue. Jadi nyokap gue itu kan Muslim ya. Jadi nyokap gue itu Muslim, terus juga dari rasnya dia tuh Jawa. Jadi Jawa Muslim yang kalau kalian tahu ya, dengan budaya-budayanya yang masih kental banget. Sedangkan bokap gue itu Katolik dan Chinese. Nyokap gue dari keluarga berada, bokap gue dari keluarga yang sangat tidak berada. Jadi kalau ada kata miskin, ini miskin banget gitu. Nyokap sama bokap gue ketemu di saat
ras, agama, dan finansial yang berbeda gitu. Jadi sama keluarga nyokap gue tuh nggak diterima sama sekali gitu. Bokap gue baru datang nyampe depan rumah udah ditanya, ngapain orang Cina datang ke rumah kita gitu kan. Dari tampang apa segala macam sudah bisa dibaca, Cina nggak ada duit. Nah gitu. Cuman bokap gue emang sayang banget sama nyokap, jadi perjalanannya panjang, usahanya ini untuk memantaskan dirinya tuh panjang gitu. Jadi nyokap gue sama bokap gue emang sudah ditakdirkan, tahan dulu martabak. Jadi nggak heran kalau misalnya sampai sekarang masih harmonis gitu, karena perjuangannya tidak mudah. Sedangkan kita kan hidup di zaman yang pengennya instan kan, seperti martabak ini, ada martabak telur dan ada martabak manis gitu. Gue juga punya cerita nyokap bokap tuh sebenarnya kenapa mereka nikah. Mereka tuh nikah muda banget. Bokap gue tuh 19, nyokap gue umur 20. Hah? Iya. Nyokap gue tuh lagi sekolah di Australia waktu itu. Dan nyokap gue tuh dari keluarga yang gak ada sebenarnya. Jadi untuk pergi ke Australia tuh suatu benar-benar merantau. Mungkin orang mikir karena di Australia bisa berasanya tajir ya. Tapi ini kayak Australia yang dia tuh di sana nguli gitu loh. Kerjaan kakek gue nih nguli gitu. Maka nenek gue tuh nguli gitu. Jadi sangat-sangat perjuangan buat nyokap gue tuh bisa sekolah di situ. Nyokap gue waktu itu kerja di nyokap gue tuh gak dibolehin lembur karena keluarga gue nih Padang banget. Yang bener-bener Islami banget deh. Nah, nyokap gue tuh ketahuan pacaran sama bokap gue, disuruh pilih. Nyokap gue tuh bener-bener dikurung sama kakek gue. Gak boleh kalau pergi harus dijemput segala macam. Dan nyokap gue nih capek dengan keikatannya kakek gue banget. Ditanya gak boleh pacaran, mau nikah atau mau cerai atau mau sekolah, tapi nggak pacaran gitu, mau nikah aja nggak apa putus gitu, nikah apa putus gitu. Nah bokap gue saat itu lumayan berada dan nyokap gue merasa oh mungkin ini adalah jawabannya gitu, gue bisa keluar nih dari kandang yang diberi sama kakek gue ini. Akhirnya di situ nyokap gue mintanya nikah. Dan gak disetujuin juga sebenarnya sama nenek gue saat itu. Jadi nyokap gue itu jadi gue ini lahir, itulah baru nenek gue yang dari bokap, oma, itu setuju sama nyokap gue. Karena katanya gue cakep. Pas kecil. Kayak Cafa gitu gue pas kecil. Jadi nah disitulah baru diterima. Tapi pernikahannya tuh nggak lama. Karena kan masih muda ya. Jadi itu jadi alasan sebenarnya pas gue mau nikah muda tuh nyokap gue tuh lumayan yang kayak yakin gak gitu. Terus pikiran kakak apa di situ? Saat gue nikah tuh pikiran gue karena gue kan pacaran waktu itu sama mantan gue 3 tahun ya. Terus kita tuh udah bisa ngidupin diri sendiri banget saat itu. Terus percintaan anak umur 20 ya menurut gue ya. Itu yang dipikirannya tuh cuman kayak aku mencintai dirimu selamanya, tidak ada yang memisahkan kita gitu. Tapi setelah gue lewatin gitu ya, ternyata tuh gue memang terlalu naif aja waktu itu. Terlalu living in my fairy tale sampai gak mau buka mata kalau bakal banyak banget loh hal-hal tidak terduga yang akan terjadi saat pernikahan yang harus lo sama-sama memaafkan, sama-sama komunikasi, bonding yang harus selalu dijaga ya gitu-gitu. Gue tuh belum ngerti. Gue pikir cinta aja cukup. Jadi sebenarnya kayak nyokap lo juga secara nggak langsung ngasih jangan sampai lo ngerasain apa yang gue rasain ya gitu. Sebenarnya iya. Jadi pas gue cerai tuh tapi nyokap gue itu nggak pernah ngelarang gue. Lu mau cerai, lu mau nikah terserah. Mungkin itu yang dia ambil dari yang sebelumnya karena dia dikekang banget. Dia jadi nikah nih gitu. Jadi dia bikin lah ke gue waktu itu pas gue nikah ya udah terserah. Terus pas gue mau cerai juga gue ngomong nyokap gue cuman waktu itu nyokap gue tuh sama gue ya, nyokap gue tuh cuman kayak gini. Nyokap gue tuh udah lumayan sedih sih. Jadi nyokap gue tuh takut banget gue bunuh diri gitu. Jadi apapun yang langkah yang gue lakuin, dia cuman mikir kayak ya udah yang penting lo
lo hidup ya, jangan bunuh diri ya gitu. Ini kalau ini udah keinginan lo ya udah, tapi dijalanin ya kayak gitu. Jadi pas gue mau cerai itu kan gue juga udah kelabakan banget tuh. Nyokap gue tuh cuma bilang, ya kalau cerai itu adalah pilihan kamu, support gitu. Jadi nggak pernah ada kayak larangan lah dari nyokap gue. Ya. Kalau dari kalian wejangan dari orang tua ada nggak soal hubungan nanti? Jadi lebih kayak hati-hati ya kalau ketemu cowok zaman sekarang tuh nanu gitu misalnya, ada nggak kayak gitu? Karena mereka kan secara nggak langsung kan punya pengalaman yang nggak baik ya. Aku ada banget lagi. Ada ya? Dari mama ada juga kayak gitu. Apa wejangan dari mama? Bukan wejangan tapi lebih ke Nasihat, kan? apa ya? Kayak Warning. ya, terus jadi lebih banyak larangan gitu. Oh, itu semata-mata nggak mau kamu juga sakit hati. Apalagi sebenarnya kamu karena masih, aku nggak bisa bilang kalian masih umur 22 sih. Cuman memang perjalanan kalian tentang percintaan tuh masih panjang banget. Panjangnya panjang banget. Nggak usah kamu, aku aja masih dikasih wejangan, masih dinasehatin gitu. Karena kan mami papiku kan yang tadi aku ceritain ya, maksudnya perjalanan panjang, agama, ras, dan budaya dan finansial itu jauh gitu berbedanya. Nah, udah kayak gitu setelah menikah cobaan dari nyokap bokap gue tuh lebih banyak lagi, ngerti nggak? Kayak mereka kan zaman dulu menikahnya masih bisa beda agama gitu. Nah nyokap gue kan masih diusir dari keluarganya karena dia memilih untuk tetap menikah sama bokap gue gitu. Lebih memilih hidup susah sama bokap gue. Jadi nenek gue mungkin sumpah serapah atau apa diusir lah nyokap gue. Akhirnya bokap gue pelan-pelan yang tadinya nggak punya apa-apa, dia beli Vespa. Datanglah Lebaran kan karena nyokap gue masih Islam kan. Naik Vespa ke rumahnya, ke rumah nyokap gue, diusir sama nenek gue. Masih miskin, sana gitu. Karena masih cuma punya Vespa. Terus Vespanya sampai sekarang masih ada. Udah Vespa, beli mobil satu mobil dibawa Lebaran selanjutnya, masih diusir. Mobilnya cuma satu. Terus bokap gue harus terus-terusan buat bikin nenek gue atau nyokap gue itu percaya kalau dia bisa bahagiain anaknya. Sampai akhirnya udahlah bokap gue bisa ngebuktiin semuanya, harta dan lain-lainnya. Nenek gue minta maaf ke bokap gue. Jadi nyokapnya mami gue tuh minta maaf ke bokap karena bilang kayak dari awal udah maksudnya memandang sebelah mata dan berterima kasih karena sudah membahagiakan anaknya dia gitu. Jadi sebenarnya tujuan orang tua tuh bukan yang larang sih sebenarnya, mungkin lebih yang kayak gua itu ngelahirin lu udah susah-susah, gua pengen anak gua bahagia gitu. Jangan sampai ada pasangan yang dengan gampang hadir dan merusak anak gue. Sebenarnya itu yang bisa gua tangkap. Untuk urusan ini aku agak dewasa, tapi untuk prakteknya agak susah ya memang. Jadi jangan terlalu, ih keren banget ya Erika. Tidak, prakteknya saya tidak bisa. Tapi emang semua parenting yang gue lihat ya kan sebenarnya beda-beda ya. Kayak dari nyokap lo, nenek lo, ibunya Renata, nyokap gue sampai ke kakek nenek gue tuh beda. Tapi gue bisa ngelihat ya sebenarnya itu adalah usaha setiap orang tua masing-masing sih. Jadi gue juga nggak bisa ngejudge kadang tuh bingung juga gitu, mau ngelarang anak tuh salah, nggak ngelarang juga nanti ujungnya salah gitu. Jadi itu sih gue ya gitu deh. Ya ngerti. Ya. Jadi bingung gitu kan, Ya, mau jadi diarahinnya bingung. kemana gitu. Terus setelah menikah, bokap nyokap gue tuh nggak bisa punya anak selama 14 tahun. Jadi panjang banget nih proses. 14 tahun? 14 tahun tuh baru punya gue. 11 tahun setelah pernikahan tuh punya kakak gue. 4 tahun kemudian baru punya gue. 4 tahun kemudian baru punya gue. Jadi cobaan mereka nih untuk punya keluarga ya, ini mirip tipis lah, punya keluarga yang dari awal disetujuin atau apa tuh nggak ada gitu. Menikah susah banget punya anak, 10 tahun kan ya, kita 5 tahun aja ibarat belum punya anak, stres kali ya Wak. Nyokap gue sama bokap gue 10 tahun, akhirnya punya kakak gue, abis itu baru punya gue gitu. Panjang lah untuk mencapai nyokap bokap gue dansa sekarang itu hasil dari perjuangan mereka ya. Dan itu nyokap gue ngehamilin gue. Nyokap gue kaget. Nyokap gue itu hamil gue di umur 37 tahun. Jadi sekarang jarak gue sama bokap gue sekarang udah 73. Jadi kayak sayangnya kayak kakek ke cucu gitu. Jadi mereka happy berdua tuh benar-benar happy aja gitu.
kita udah melewati ini semua gitu. Susah loh itu. Nah, kan kalau gue sebenarnya menggantikan peran bokap gue itu kakek gue ya. Kalau Renata ada nggak? Iya, opa aku. Kakek kamu juga? Makanya kenapa aku maksudnya pengen datang ke tahlilan kakak tuh karena aku ngerasain gitu loh, relate gitu. Dan aku juga ngerasa takut juga kayak gimana kalau nanti waktunya aku kayak gitu. Pasti sedih banget. Jadi aku pengen datang karena itu. Masih ada sekarang? Masih ada. Cuman udah demensi jadi udah gak inget aku. Kamu tau nggak, dunia Rachel tuh hancur seketika waktu, sebenarnya bukan pas meninggalnya, saat komanya juga dia tuh udah yang kayak, gue baru pertama kali sih ngeliat Rachel, karena yang udah gue berteman sama dia selama ini, mungkin dia ngerasa sakit hati, kecewa, tapi tidak sehancur pada saat itu ya. Itu gue ngeliat kayak, oh ini orang hancur banget, lu hancur apa kayak orang nyalahin diri sendiri, nyalahin bla bla bla. Gue kayak, oh oke, berarti ini anak baru kali ini ngerasain, ya itu yang tadi lu bilang, ditinggal orang meninggal gitu. Apa pelajaran terbesar, maksudnya apa ya, bentar ya, aku Gen Z-in dulu. Kayak dari cerita kita hidup ini, lo belajar apa dari Hikmahnya. Oh ternyata punya kakak tiri, oh jadi rame keluarganya gitu. Kamu punya adik gak sih? Nggak punya. Rachel juga jatuhnya berarti awal-awal ini adik-adik lu banget kan, maksudnya ini loh adik-adik gue. Gue tuh punya satu lagi, Belva dari nyokap. Iya tahu. Yang dimana gue emang lumayan deket sih sama dia, cuman emang beda culture. Iya, dia inter banget ya bro. umur juga gak sih? Dan umur jauh, bedanya 14 tahun. Yes. Kayak gini loh, kayak misalnya, gue dulu deh, gue kasih contoh dulu ya. Hikmah terbesar hidup gue ya. Gue ngerasa gue lumayan kuat sih. Dengan hidup gue yang dari kecil itu, gue ngerasa gue lumayan, dengan semua yang terjadi tuh gue kayak lumayan bisa menjalani itu, gue lumayan bisa gue lewatin gitu. Kadang ada masalah-masalah kecil tuh gue ngerasa itu bukan apa-apa lah, pernah ada yang lebih parah gitu. Dan pas gue dapet ketemu adik-adik kayak gini, gue ngerasa jadi kayak ternyata gue suka gitu punya di rumah, karena dulu tuh gue nggak punya saudara yang seumuran sama gue. Jadi gue cuman temenan sama tuh salah satu temen terdekat gue ya Chelsea, sepupu gue. Nah pas ada Regina, ada Rafael, ada Renata tuh jadi kayak seru aja kayak kalau kita lagi nongkrong gitu ya itu kayak seru aja ngenalin ke semua orang kayak ini adik-adik gue gitu. Terus kayak kalau lagi foto kayak cousins foto bareng kayak nyenengin aja gitu, ngerti gak sih? Datangnya bener-bener kompak, bener-bener kompak kayak merasa terpanggil gitu. Kayak cousin sini gitu. Terus kayak misalnya lagi nyokap nanya gitu ya, lagi sama siapa? Lagi sama cousins, kayak anjir seru banget gitu. Ngerti gak sih? Kayak gue kayak ngebayangin kayak suatu saat nih nanti kita bakal kayak jalan-jalan kayak seru-seruan bareng ya kayak sedang terus kita tuh kakak adek gitu. Dan dari dulu tuh gue menginginkan itu sebenarnya. Ya, itu yang gue pengen banget bilang. punya saudara yang seumuran sama gue dan tercapainya ya sekarang gitu. Kalau di gue ya. Iya, jadi kayak Kardashian family. Iya. Terus Indonesia ya. Kalau Renata Regina apa? Kurang lebih sama sih. Sama ya? Jadi karena kan aku juga tunggal, jadi nggak ada temen. Terus sepupu aku juga jaraknya umurnya jauh, jadi agak lumayan kesepian pas kecil. Terus pengen punya kakak, terus tiba-tiba kesampaian punya adik dulu, terus baru kakak gitu. Lengkap ya jadinya ya. Banyak belajar sih kak, banyak banget belajar. Maksudnya belajar buat terima, belajar buat berbesar hati. Iya. Apalagi aku belajar juga dari kakak kayak luas banget hatinya, dan itu buat aku kayak, ya aku nggak pernah expect sih dulu. Maksudnya nggak pernah expect kita bakal jadi kayak gini sekarang. Iya, aku juga nggak pernah expect kita bakal kumpul bareng, terus kita saling sayang, saling peduli, kompak kayak gitu. Gue ngeliat kalian sih seru karena rame banget. Jadinya kayak kalau kumpul keluarga tuh kayak brek gitu. Jadi kayak, oh Rachel punya adik-adikan banyak banget nih. Kalau gue sepi, gue nggak ada adik. Ada kakak gue pendiam. Jadi ada atau nggak ada, dia sebenarnya nggak ada. Laki-laki lagi, jadi ya kalian harus banyak-banyak bersyukur deh. Gue ngeliat kalian sama sekali nggak ada rasa kasian ya. Kalau dulu gue malah ngeliatnya kayak
Lu udah keren, keluarga keren. Di keluarga aneh nih gitu nggak ada? Nggak ada sama sekali, sumpah nggak ada. Keren, beneran keren kok. Nih kalau misalnya ada penonton nih yang punya pengalaman yang sama juga kayak kalian, mau ngasih saran nggak buat mereka? Luaskan hati kalian, lapangkanlah dada kalian kah? Atau take your time? Kamu mau jawab? Ada yang mau jawab nggak? Gak tahu ya maksudnya. Kan tiap orang beda-beda sih. Aku dulu yang jawab ya. Iya. Kalau aku sih Karena kan ya, tahu nih paling tahu. Udah ngalamin. Coy jangan dong. Kalau aku tuh orangnya sebenarnya lumayan logis ya. Untuk anak-anak sih setelah aku gede ya, aku mikir anak-anak tuh lahir tuh kan sebenarnya nggak ada salah. Jadi aku sih sebenarnya paling berharap semua orang tua tuh bisa mengenyampingkan egonya tuh demi anak-anak. Maksudnya kayak kebencian mereka tuh nggak usah diturunin gitu. Karena kalau kebencian mereka diturunin itu akan terus seperti itu gitu, nggak akan ada habisnya gitu, nggak akan berakhir. Jadi mungkin saran aku sebagai seorang ibu dan seorang anak juga, mungkin kalau misalnya kalian ada di posisi kayak orang tua kalian yang bercerai atau orang tua yang bercerai, kayak lebih ke lihat memposisikan diri masing-masing aja gitu. Misalnya misalnya kayak aku nih, aku tuh suka memposisikan diri aku sebagai Regina, aku memposisikan diri aku sebagai Renata. Dan kadang kalau aku bisa nyalahin satu orang, ya memang aku bisa salahin papi sebenarnya. Tapi ya itu sih, ya itu manusia, kita nggak bisa berharap dia menjadi apa yang kita mau. Tapi kan ada orang-orang yang juga sebenarnya sakit sama orang itu, jangan kita tambahin lagi sakit-sakitnya. Karena sebenarnya kayak aku nih sama Gina sama Renata, ya kalau ditanya bisa nggak sih kita berantem, ya bisa aja sebenarnya. Kayak bisa aja aku kayak nggak terima, Regina nggak terima, atau Renata nggak terima. Tapi di posisi ini tuh kita saling memahami, oh Regina nih masih sayang sama bapaknya, kalau ngomong lebih hati-hati. Oh kalau Gina dia sensitif banget dan sakit hati banget sama papi, jadi Regina juga nggak bisa. Renata. Enggak, Regina, maksudnya Regina juga nggak bisa untuk, Regina tuh nggak pernah nyeritain sebenarnya ke gue secemara apa keluarganya dia. Sampai yang di podcast itu gue baru tahu. Dan itu gue merasa kayaknya dia emang nggak cerita karena ya dia nggak enak aja sama gue, ngerti nggak sih lo? Jadi itu sih, mungkin kita memposisikan diri masing-masing aja. Mungkin itu akan lebih baik untuk anak-anak ke bawahnya gitu. Ya karena aku sih sebenarnya kayak nggak paling relate dari, apalagi pas aku tahu ada podcast, aku yakin banget pertanyaan akan ada papinya. Jadi aku merasa ada perasaan yang beda pasti dari Renata sama Kak Rachel yang aku nggak merasakan. Apalagi pas setelah podcast kemarin ini aku ada cerita ya, aku sedih sebenarnya. Di setelah podcast kemarin itu ada teman aku yang sebenarnya banyak banget sih yang bilang kayak, ini podcastnya sedih banget. Aku tuh juga kayak gak nyangka gitu loh bakal banyak banget yang ikutan nangis. Tapi ada satu teman aku yang dia bilang, gue udah nonton sedihan hidup gue sih. Situ aku kayak langsung, kok gitu sih? Kayak aku juga gak membandingkan, tapi aku sakit hati karena apa yang aku ceritain di podcast itu aku gak minta untuk dikasihin. Itu semua terjadi natural, kita nangis semua di situ ibaratnya. Jadi kayak pas temen aku bilang kayak gitu, aku shock banget sih, kayak kok bisa lu bilang hidup gue lebih sedih dari lo sih? Siapa namanya? Siapa? Yang mana? Enggak, cuman Kak Erika ngerti kan, kakak ngerti kan? Iya, aku ngerti. Kayak kenapa dibilang kayak gitu, karena aku gak yang suruh semua orang, lo nangis kan, lo nangis kan, itu enggak. Cuma lumayan untuk ngelewatin itu tuh aku susah banget kayak Erika, sumpah. Bahkan mungkin gak aku doang, tapi Kak Rachel, atau Renata, atau Rafael, atau yang lain pasti sedih. Jadi menurut aku itu lumayan bikin aku sedih setelah podcastnya kemarin. Sedihnya mereka waktu podcast itu sebenarnya karena kalian juga obrolan yang sensitif itu baru ada di podcast itu yang pertama. Terus kalau siapa sih yang ngomongin keluarga, gue aja tiap dia ngomongin keluarga air mata sudah berbinar-binar gitu. Emang keluarga itu sensitif banget, guys. Tapi gue mau nanya sih satu hal, ada setelah podcast kemarin nyokap ngomongin lo nggak? Sedihnya itu adalah mami itu bener-bener ngechat terakhir itu, ya udah, mau itu mami kandung, mau itu mamah. Kan kalau mama tiri aku kan mamah ya. Itu dia chat cuman untuk bukan cuma untuk uang aja. Uang aja, terus kayak ya udah pokoknya bilang bilang maaf terus mereka cerita soal katanya mami kandung aku mau cerai. Jadi aku sempet kayak sok dewasa sih, kayak aku chat, mami mau ngulangin lagi gitu, kayak
ke adik-adik ini. Kayak aku sama Pal aja tuh. Aku punya adik lagi dari 3. Kayak ini aku aja begini loh sama Pal, mami nggak cari gitu. Sebenarnya tanggung jawabnya tuh di mana sih kayak gitu. Aku malah ngerasa kayak ngelihat, aduh geter. Lihat Kak Rachel aja tuh luar biasa banget gitu jadi ibu buat abang sama adik gitu. Tapi mami tuh bener-bener kenapa nggak pernah ngeliat kalau ada anak-anaknya di dunia ini tuh gak ada Kak. Jadi kayak nangis kan, maaf. Gak apa-apa lah. Iya sayang. Maaf ya. Kamu mau juga nih? Gitu, jadi sempet juga kayak tante tuh nanya, anak-anak mau dibawa nggak? Terus jawabannya nggak, karena nggak bisa. Suami papa, maksudnya papa yang baru itu belum tentu bisa terima aku sama Pal. Gitu, jadi kayak ya udah kita terima aja kalau emang seumur hidup akan nggak sama mama kandung, tapi bersyukur banget punya mami Vin dan tante Afni. Makanya aku selalu grateful sama itu. Jadi kayak kalau misalnya jalan sama mami sama tante Afni itu kayak aku sayang banget gitu. Karena aku gak punya ibu kan Kak. Jadi aku bener-bener ngehargain banget mereka. Terus ngegantiin figur ibu di hidup aku sama Pal. Iya ngerti. Yang kalau aku lihat sebenarnya mirip-mirip kamu juga ya kondisinya dia yang sekarang ya. Jadi benar-benar keluarga baru. Hatinya ke ibu tapi Iya, tapi ininya ke ibu gitu ya nggak sih? Iya beda ibu bapaknya doang. Iya gitu ya. Maksudnya perasaannya sama kan? Sejujurnya ya, gue marah banget sama ibunya Regina, ngerti nggak? Itu hamil loh, anjir, ngerti nggak sih? Mungkin kalau kayak bokap, gue masih bisa mainin karena sebanyak apa sih orang yang gak punya bokap di Indonesia tuh banyak banget. Single mother itu sebanyak itu gitu. Cuman gila aja menurut gue. Tapi gue seneng deh kamu punya pikiran, maksudnya kamu punya pikiran kayak bersyukur yang kamu kehilangan itu digantiin oleh Rachel's family, kayak mamanya Rachel dan lain-lainnya. Dan kamu bersyukur gitu, maksudnya kamu tidak merasakan kekurangan, malah kamu bersyukur. Itu jarang banget ada anak-anak seusia kalian lagi ya maksudnya, dengan mental issue dan lain-lain, lebih milih untuk bersyukur daripada ngeluh gitu, ngerti gak sih lo? Daripada yang kayak mana. Karena udah di titik yang kayak udah aku nggak akan punya harapan untuk mami balik lagi dan ambil. Gak apa-apa kok, aku udah terima banget mami udah nggak anggap aku Pal kan udah lama ibaratnya gitu. Jadi kayak ya udah mami hidup dengan hidup mami yang sekarang sama anak-anak mami yang sekarang. Jangan gagal lagi kayak ke aku sama Pal. Dan aku jalanin hidup yang Allah kasih ke aku sekarang dengan adanya keluarga aku yang baru. Iya. Makin keren kalau gini. Sebenarnya kadang-kadang tuh gue kayak sama Chelsea ya terutama tuh suka kayak kayak nggak tega sih sama Gina sama Rafael gitu. Karena Gina sama Rafael tuh sebenarnya diawali dari keluarga cemara loh sebenarnya. Jadi ini tuh bener-bener tendangan besar gitu. Kayak bokap meninggal, baru tau kalau itu bukan nyokap kandung, terus nyokap kandung gak mau, jadi kayak jeder gitu. Ngerti gak sih? Kayak gue tuh kayak bener-bener bener-bener sedih juga gitu loh. Dan pertanyaan nanyain ibunya Gina tuh pas awal bokap meninggal tuh, sampai gue tuh kayak bilang sama Tante Afni kayak kalau bisa gak usah dihubungin deh, karena gue juga jadi ikutan gak suka gitu caranya. Sebenarnya nih ya kalau dinonton ya sebenarnya datang aja ke sini gitu. Ulang tahun aku aja tuh nggak ada, bahkan tante nanya ulang tahun mami ada chat nggak ada. Ibaratnya aku umur udah 22 Kak, mau sampai aku tungguin sampai kapan? Kayak emang tandanya Tuhan udah kasih aja, kayak udah ya udah lu terima udah kayak gitu. Makanya kenapa aku sesusah itu untuk pas papi nggak ada, ya karena aku cuma bersandar sama papi doang kan di saat itu. Jadi saat papi diambil juga, Tuhan mau ambil siapa lagi gitu, kayak ya udah. Jadi aku waktu itu mikirnya aku cuma punya Pal doang gitu. Bahkan kalau aku nggak punya Pal mungkin ya udahlah, nggak ada juga yang peduli, mendingan mati aja ibaratnya kayak gitu mikirnya kan. Tapi kan ada Pal, jadi aku masih mau
masih sudi aja untuk aku hidup dan aku mau lihat dia gitu. Dan Pael tuh kayak salah satu adik sayangan gue sih sebenarnya. Kayak gue inget banget pertama kali dia di sini tuh dia ulang tahun. Emang tradisi aja di keluarga gue kalau ada ulang tahun tuh pasti disurprisein pakai kue, kasih kado gitu kan. Itu tuh, dan kita tuh keluarga gue tuh jarang banget ada cowok. Cowoknya cuma Daryl sama Sabiru, yang lainnya gak ada. Jadi pas ada Rafa dan Daryl tuh lumayan cowok banget orangnya gitu. Jadi kayak kalau gue mau kasih kado, kayak mau gue peluk-peluk, dia kagak bakal nangis gitu. Jadi pas ngeliat itu pertama kali gue ngeliat kayak Rafael nangis pas kita ke-surprisein dia tuh gue kayak lumayan, jadi kayak dapet sedihnya gitu. Kayak gue pengen ngasih tahu aja sih ke Regina dan Rafael kayak walaupun kesannya kayak nyokap bokap kandungnya tuh gak ada di sini, tapi ya ada orang-orang yang sebenarnya keluarga lo yang masih peduli gitu. Ya kayak misalnya kalau lo kenapa-napa ya bakal ada yang, gue tuh super benci banget loh dulu awal, bukan benci banget, kayak gue selalu kesel liat dia gitu. Lu udah berkali-kali bilang. Tapi waktu itu ada orang yang katanya nampar dia. Siapa? Lo tahu gue ngapain? Gue kesel banget ya. Chelsea bilang, Kak Regina digampar. Lo tahu? Gue langsung telepon temen gue. Adek gue digampar, lo dateng, gue pengen gebukin tuh orang sekarang. Yang boleh gebukin adek gue cuman gue, anjing. Gue bener-bener marah banget, gue gak pernah semarah itu. Gue kesel banget, gue sampai kayak siapa gak yang gampar lo? Ingat gak sih siapa sih tuh orang? Gue inget lagi ceritanya ini. Gue kesel banget, dia sampai akhirnya tuh orang yang gambar si Regina, dia datengin gue minta maaf. Tapi aku gak expect juga kakak semarah itu. Kayak di chat bener-bener siapa orangnya, siapa Itulah gitu. Sebenarnya sih memang ada sisi kewajiban kakaknya memang Rachel, tapi sebenarnya emang dia suka berantem aja. Kamu harus akuin kakak kamu lagi ada bahan nih. Cegil, ini dia. Enggak bro, masalah itu laki anjir. Tahu. Gue kan kayak ngepet, adek gue lu gampar, gila lo. Gue aja belum sempet gue gampar nih, adek gue lu udah duluan gampar. Padahal pengen gampar dari lama. Iya dari kemarin gue gampar, gue pantan lu udah gampar aja sialan. Gue samperin langsung anjir. Iya. Gitu. Seru ya, akhirnya kayak maksudnya, tapi senang kan kamu dibelain sama Rachel gitu kan? Jadi kayak kakak ikutan marah digituin. Apa? Jadi kayak kadang suka tengil aja. Ayo lo, mau berantem gak sama kakak gue lo ya? Ntar bantu sama kakak gue lo mau kayak gitu. Kan obrolannya udah, ini untuk kamu berarti ini jatuhnya udah deep talk sedikit ya? Iya kan, udah saling tanya. Ada gak sih yang mau kamu ceritain gitu? Jadi sebenarnya tuh aku sama juga sih, aku juga nggak suka sama maminya Regina juga karena jadi mami aku tuh cerita, jadi kan aku sama Regina bedanya sebulan doang, jadi mami aku tuh menikah kok enggak sebulan doang bedanya. Jadi mami aku tuh enggak di luar nikah, hamil aku tuh di nikah, cuman papi selingkuh sama maminya Regina. Dan mami aku tahu maminya Regina siapa, rumahnya di mana karena sempat dilabrak. Tapi kenapa mami aku mutusin cerai, karena ya dia lebih milih ngalah, jadi biar papi sama maminya Regina aja gitu. Terus pas dia tahu Regina ditinggalin kayak gitu juga dia marah. Gimana sih, gue udah kasih loh waktu itu buat anak lu, kok lu malah tinggalin anak lu gitu. Jadi mami juga kayak, kok bisa ya ibunya Regina kayak gitu, kasihan banget. Jadi mami juga sama kayak gitu juga. Jadi kayak jahat banget gitu loh. Terus ibaratnya kan kayak mami bisa aja dulu, maksudnya mau udah tinggalin aja dia sama mami aja sama aku, bisa aja kayak gitu. Cuma mami lebih milih udah sama dia aja biar gue yang urus anak gue kayak gitu. Jadi aduh, saling ngerasain, gemes banget sih kalian. Nih. Saling sedih. Ya, ngomongnya gemeteran aja sih, entah kenapa ya. Apa yang sebenarnya bikin kamu sedih banget? Lebih ke, Gue ngerti sih, mungkin maksudnya si Renata tuh kayak, Renata tuh udah berkorban loh. Udah berkorbanin masa kecilnya buat Regina, tapi ibunya Regina tuh take it for granted aja menurut Renata. iya kayak gitu. Jadi nggak ada gunanya juga kan semuanya. Emang papinya maunya kayak gitu. keren sih kalian berdua. Tapi kira-kira nih Re, apa yang bisa bikin lo memaafkan papi? Karena kan sekarang papi udah nggak ada ya. Nggak ada, Kak. Aku nggak mau munafik tapi emang nggak ada. Jadi aku juga kadang mikir,
ini sampai aku mati aku nggak bisa maafin dia, ya udah nggak apa-apa. Ya itu pilihan sih bro, dan takes time juga, ngerti nggak? Karena yang bikin sakit hati banget tuh bukan cuman akunya, tapi setiap kali aku ngeliat mami. Jadi masa kecil aku tuh kan mami juga yang kerja banting tulang dan lain-lain. Aku ngeliat ke situ juga, jadi nggak ada kata maaf buat dia tuh, nggak ada sama sekali. Kamu ngebayangin ya, kamu aja sakit banget, gimana mami Iya. gitu? Jadi di situ tuh makanya aku nggak bisa maafin. Kalau mami bisa maafin ya udah mami aja, aku nggak bisa. Jadi aku emang benar-benar nggak bisa maafin papi. Tapi ya kalau kayak misalnya diajakin kayak yuk ziarah yuk ke papi, ya datang-datang aja. Cuman bukan berarti aku udah maafin dia. Tetap aku masih benci banget sama dia. Ternyata ngehargain kalau aku sama papi Iya. masih sesayang itu sama papi, jadi dia juga kayak ya udah nggak apa-apa. Karena Terus aku juga pernah mikir kayak papi coba dia datang ke mimpi aku minta maaf lewat mimpi aja, nggak ada juga. Jadi kayaknya emang ya udah percuma. Terus kan mami aku sempat menikah lagi setelah aku umur 18 tahun menikah. Itu tuh aku dapat papa tiri yang baik banget, 180 derajat banget baiknya sama papi, beda banget kayak tapi cuma 2 tahun terus dia meninggal, papi tiri aku. Terus pas dia meninggal aku jadi kayak ya udah emang gue nggak pantas dapetin ayah, emang gue nggak ditakdirin buat nggak punya ayah gitu. Dikasih ayah baik diambil kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak nggak ada alasan buat maafin dia, nggak ada. Mau nyari alasannya mau nyari kemana? Karena dia gue lahir, ya gue juga nggak mau lahir sebenarnya kalau bisa milih. Terus kalau mau bilang alasannya kayak dia pernah ngasih apa, nggak pernah sepeser pun. Jadi nggak ada sama sekali kayak gitu. Nggak ada momen bahagia yang bisa nyutupin Nggak ada rasa sakitnya sih sebenarnya. sama sekali. Kalau sama Kak Rachel kan mungkin emang pernah ketemu, terus mungkin pernah dikasih atau pernah dikirimin uang atau apa, mungkin masih bisa mikir ke situ kan. Tapi kalau aku tuh nggak ada sama sekali. Nah sebenarnya bokap gue juga gak pernah ngasih gue duit sih sebenarnya. Gue nggak bisa maksa Renata untuk nggak benci sih, karena beda. karena saat sebenarnya beda ya. Mungkin kalau gue tuh pas kecil bokap gue nih sama nyokap gue cerai, dan bokap gue nih jelek-jelekin nyokap ke gue. Jadi ada fase itu gitu, fase-fase gue jadi nggak percaya sama dua-duanya karena nyokap jelekin bokap jelekin nyokap. Terus gue tuh direbutin, jadi gue tuh diculik-culik dulu pas kecil. Pas gue SD tuh sampai kayak ditungguin di sekolah, karena kalau nggak yang ngambil tuh bokap kayak gitu-gitu. Abis itu bokap gue tuh ngilang, gue selalu nungguin, tiap ulang tahun gue tungguin, lebaran gue tungguin. Gue setiap jam 11:30 tuh gue nungguin banget. Karena gue gak pernah mau ganti nomor, karena gue pengen bokap gue nyariin gue, tapi gak pernah. Sampai akhirnya gue tuh sebenarnya cara let go gue tuh gimana ya, kalau gue mau ngasih saran ke Renata ya, kayak ya gue tahu sih itu menyedihkan banget dan sakit banget kalau kita look back ke belakang kayak gimana nyokap kerja dan segala macam. Kalau diulang tuh sakit banget, tapi emang kadang kalau misalnya kita bisa let go ya, hal-hal kayak gitu tuh kayak lu lebih bisa menghargai banyak hal aja menurut gue gitu. Kayak gue titik dimana gue merelakan bokap gue itu adalah titik dimana kayak gue udah nggak nyariin dia lagi, dan setiap orang ngomongin tuh gue udah nggak keluar air mata lagi, kayak biasa aja, kayak udah ya udah gue pikir gak ada dia aja di hidup gue yang gini. Gak tau sih itu bener atau enggak juga ya, karena kalau gue jadi no emotion aja sama dia, kayak gak bisa nangis aja, mikirin dia gak bisa nangis aja, tapi gak benci juga, tapi gak sayang juga sama dia. Tapi somehow itu better karena gue jadi gak ada rasa benci, karena rasa benci tuh lumayan nyakitin diri sendiri sih. Ya. Sebenarnya karena aku juga, kalau aku kan bukan karena apa ya, bukan cuma karena masa lalu sih sebenarnya Kak. Karena sebenarnya sampai sekarang pun masih ada sedikit dampaknya gitu. Jadi makanya aku nggak segampang itu buat maafin gitu. Jadi kayak contoh aja, kayak misalnya aku kan cucu kesayangan ya, oma dan opa. Aku tuh cucu pertama. Dan tante aku kan, mami aku kan 7 saudara.
Jadi tante aku tuh nggak suka sama aku karena aku disayang banget kayak gitu. Terus dia juga ya ada aja lah pasti omongan jelek tentang aku sama mami. Terus aku jadi ngerasa kok gitu sih. Coba kalau ada papi pasti gue nggak bakal diginiin. Jadi kayak banyak. Jadi nggak bisa aja kayak saking ya udah emang harus segitu sih kalau aku. Jadi kalau buat maafin atau buat apa ya nyari alasan tuh nggak ada. Tapi kalau buat let go mungkin ya kadang aku adalah fase dimana aku nggak inget dia sama sekali kalau aku lagi seneng-seneng gitu. Makanya aku tuh lagi maksudnya kayak lebih suka ya udah seneng-seneng aja, kayak misalnya ngumpul sama kakak adik-adik kayak gitu, ya udah aku nggak inget dia gitu. Paling inget dia kalau misalkan kayak ulang tahun sama lebaran kayak gitu. Itu doang. Kalau aku bilangnya kan masa lalu nggak bisa dirubah ya. Aku dari tadi dengerin kamu, emang kamu getol banget, susah untuk maafin. Aku nggak bisa memposisikan diri kamu. Tapi aku juga nggak marah kok kalau misalkan ada yang mau ngasih saran, maafin aja nggak marah. Cuman ya aku tetap pada pendirian aku. Nggak bisa, karena perasaan itu cuma kamu yang punya, kamu yang ngerasain. Pada situasi itu kamu yang ada. Mau orang bilang bahkan aku ya, mau bilang kayak suatu saat kamu pasti bisa maafin. Suatu saatnya itu kapan? Aku pun nggak tahu gitu. Cuman aku bisa bilang masa lalu itu kan nggak bisa dirubah. Nanti kan kamu masih punya masa depan. Entah apa yang akan datang. Kalau kata aku dengan munculnya Rachel, Regina, Rafael, keluarga baru kamu, kan itu kebahagiaan pelan-pelan muncul tuh. Nah kamu banyakin kebahagiaannya. Jadi rasa sakit hati kamu yang kemarin-kemarin itu lama-kelamaan ketutup. Jadi banyak, terus apalagi kamu tadi bilang tante-tante kamu atau keluarga kamu, itu nggak usah dipikirin. Kayaknya lebih menyenangkan di sini kok. Iya. Lebih menyenangkan di sini. Siapa yang nonton juga pasti mau ada di sini. Ada satu chatan kita yang emang Renata lumayan banget untuk kenceng banget spam. Gue benci banget bokap, gue benci banget. Tapi aku nggak bisa apa-apa. Padahal dia ngomongnya sama aku yang aku sayang banget sama papi. Jadi aku cuma diem. Iya re, maafin ya re. Tapi nggak, pokoknya bokap tuh ya nih, bodo amat mau Rafael, mau lu sayang sama dia, gue bodo amat, gue nggak benci banget sama dia. Situ kayak, iya re, kayak iya. Padahal situ juga sebenarnya sisi lain, kayak gitu sebenarnya. Tapi kayak, tapi gue minta maaf banget kayak karena nggak papi nyakitin Renata sebegininya gitu. Jadi aku rasa aku untuk iyain aja biar memvalidasi perasaannya. Tapi bokap tuh emang jahat sih. Iya ngerti gue, makanya. Aduh, Oke Pael. Maksudnya jangan nonton ya. Pael jangan nonton ya. Lu tuh di posisi yang sekarang, itu prosesnya juga panjang Sel. Iya betul sih. Proses juga panjang. Makanya gue kasih. Gue belum nyampe. Iya, makanya gue kasih tahu ke mereka ini, udah jalanin aja sekarang. Enggak sekarang mungkin, tapi nanti mungkin entah apa yang terjadi dalam hidup kamu nih ya. Kamu kan masih panjang. Entah kamu dapat rezeki yang bagus banget, Masya Allah. Tiba-tiba kamu dapat pasangan yang baik banget. Apalagi sampai kamu tiba-tiba muncul tuh perasaan pengen ngomong gitu, Pak. Iya udah dimaafin gitu. Tapi nanti panjang, udah tenang aja, nikmatin yang ada aja sekarang. Kasih tahu kebahagiaanmu. Di umur Renata juga waktu itu. Iya, prosesnya panjang pasti. Dia mungkin kalau kalian di posisi yang sekarang ada Kak Rachel, kamu ketemu satu sama lain, bisa bertukar pendapat. Mungkin kalau Rachel yang dulu, dia berantem sama dirinya sendiri. Kamu bayangin nggak? Dia harus tukar pendapat sama diri dia sendiri, berdebat sama diri dia sendiri. Maafin nggak ya? Ih sebel banget. Pasti panjang dong proses lo, ya nggak? Aku cenayang kan? Soalnya waktu kamu berdebat ada aku di sebelah kamu. Satu-satu kalian punya kekuatan. Kayak punya kekuatan gitu kakak ya, kita tuh hero gitu kayak. Terus kita bergabung ya karena masalah itu bikin kita semua jadi keren loh. Aku kadang suka mikir aja kalau lagi ngomong, gila kakak gue keren banget sekarang Cale. Renata juga keren, aku juga keren, Paul juga keren. Karena memang itu keren. Karena memang ada keluarga, kalau kalian mau bandingin ya, ini gue nggak mencoba untuk comparing, tapi memang ada keluarga yang satunya pengen baik-baik aja, tapi yang satunya tidak menerima gitu. Mungkin kan pengen punya kayak kalian gitu, yang dari pihak yang perempuannya, yang si istrinya tahu ada istri lain gitu, saling benci itu ada loh. Makanya udah kalian luar biasa, Masya Allah. Semoga semakin diberikan rezeki, dilapangkan dadanya, negatifnya dibuang-buangin ya kan. Rezekinya berlimpah, amin ya Allah. By the way, setelah kita bernangis-nangisan,
mata gue jadi makin lama makin parah. Tapi itu udah mendingan sih. Mendingan ya? Mendingan. Iya, jadi gue tuh lagi sering banget pakai masker kayak patch gitu. Bentar ya, mana nih? Ini dia ya. Ini tadi di sebelah gue. Iya, karena gue tuh pengen banget mamerin. Apa? Jadi kemarin tuh gue nemuin si eye patch ini. Jadi dia tuh kayak masker buat di bawah mata gitu. Dan gue ngerasa mendingan banget. Coba. Bisa nggak? Biasalah. Buka tutup emang. Kok ada-adanya yang bisa ya? Iya. Terus? Jadi gue ngerasa bawah mata gue tuh jadi mendingan parah gitu setelah pakai dia. Kita bersihin makeup dulu yuk. Saya bersih muka. Sekarang, jadi di sini ada sendoknya gini untuk diambil. Spatulanya. Ya, spatula. Terus, nah yang gue suka dia itu pakai bahan ini loh, bahan hidrogel medis. Jadi pas ditaruh ke sini, biasanya kalau pakai masker mata kayak gini tuh dia jatuh. Kalau ini tuh lihat. Oh Dia iya. jatuh, gue mau gini. Dingin gak, Kak? Boleh, iya dia tuh kayak calming gitu Dia cocok banget kalau mau bobo ya? Iya, dia tuh ada retinolnya dan dia ada peptide-nya 5 kali lipat juga. Dan kalian bisa loh pakai di Oh iya nggak jatuh loh. kalian bisa pakai di Oh iya, kalian bisa kamu juga bisa coba pakai kayak di Leher. gitu. Ini buat kerutan juga bisa nih. Iya, dan niacinamide juga yang bagus buat ngencengin kulit gitu, guys. Jadi dia mencerahkan area mata. Dan dia bersertifikat SGS, bro. Wow. Bahannya tuh kayak gini loh. Dingin banget ya? Iya, Tahu. Oh alah bahan itu, Berarti ini Cel. bisa dimasukin kulkas nggak sih, Kak? Yang buat di sini Bisa gitu. dimasukin kulkas Iya, nggak? malah jadi enak, lebih dingin. Nah, sekarang kita kayak mau kanan kiri kau yang kiri kanan bisa semuanya. Nah, jadi nih, tuh guys. Sama, dia bahannya hampir sama sama ini tuh. Malah sama tuh. Gitu. Nah, di sini tuh ada bahannya tuh ada retinolnya. Jadi mendorong produksi kolagen dan mengencangkan kulit juga di area mata. Ada niacinamide-nya juga untuk mencerahkan. Dan ada peptide 5 kali lipat. Yaudah, sekarang kita main games. Sambil ini nggak apa-apa kan? Ya nggak apa karena Berapa kan nggak lama? akan jatuh-jatuh. Ini kayak sebenarnya dipakainya 10 menit cukup. Cuma bisa kadang-kadang gue bisa lebih suka-suka aja sih. Ya udah, berarti sambil main games 10 aja. menit gitu. Let's go. Kita mau main namanya red flag and green flag. Kalau Regina udah pernah main ini. Ya kan? Jadi kalau misalnya hijaunya ada di kanan dan merahnya ada di kiri. Kalau misalnya itu adalah green flag, kita green flag. Red flag, kita red flag. Dan kita bisa memberikan alasan masing-masing. Boleh dikasih, boleh tidak dikasih. Oke, lanjut Erika. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Red flag or green flag? Saudara yang cerewet banget, overprotective ke satu sama lain. 1, 2, 3. Gila. Ya emang udah seharusnya gitu lah. Tuh Regina ditampol orang, Rachel yang mana orang yang berani nampol lo? Itu yang enaknya, kan ada yang gak enaknya. Oh iya benar-benar. Kayak Next pertanyaannya apa Rachel? Ulang lagi. Oke, orang tua kalian nyembunyiin fakta tentang saudara tiri sampai kalian dewasa. Ini boleh mikir dulu nggak? Orang tua kalian nyembunyiin fakta tentang adanya saudara tiri sampai kalian dewasa. Red flag atau green flag gitu maksudnya? Nah, 1, 2, 3. Hah? Kakak green yang di kanan kan? Oh ya. Aku Oke, karena kamu yang red flag, aku pengen tahu nggak kenapa. apa aku yang nggak paham sama Enggak, jadi sebenarnya gini, biar aku simpulin ya. Kalau misalnya kamu punya orang tua yang menyimpan rahasia sampai kamu dewasa nanti mungkin baru dikasih tahu itu red flag apa green flag. Apapun jenis rahasianya. Aku maunya sih diceritain. Oh, berarti mau kecil, mau besar. Iya. Maksudnya dari kecil diceritain. Iya. Iya. Kalau Ya red Rachel flag aja kalau nggak ceritain kayak kenapa. nggak terbuka gitu ya. Iya. Kalau Rachel Kalau menurut gue, kalau menurut gue emang gak semua anak kecil tuh harus menyimpan beban yang besar saat kecil gitu. Jadi menurut gue ya, kayak tunggu sampai mereka bener-bener ngerti dan paham yang baik dan yang buruk, baru kita jelasin ke mereka. Karena menunggu kesiapan dirinya mereka sih.
Kalau Renata? Tadi aku green ya. Kalau menurut aku ya harus diceritain sih, karena takutnya dia tahu dari orang lain, terus kayak bukan dari orang Berarti tuanya red flag gitu. dong. Iya, kenapa kamu green flag? Berarti red flag lah maksudnya. Tadi aku green ya? Berarti aku salah kan? Ngerti kan? Ya ngerti. Aku pengen diceritain, red jadi flag. iya makanya itu red flag. Berarti aku salah. gitu. Iya. Iya, berarti kamu maunya diceritain dari Ya, terbuka gitu ibaratnya ya. sejujur-jujurnya aja sih. Sejujur-jujurnya Tapi benar juga aja. yang Kak Rachel bilang, sebenarnya tunggu sampai siap biar kita lebih paham. Iya. Kalau aku green flag karena menurut aku orang tua nyimpen sesuatu itu pasti ada Baiknya. tujuannya. Sebenarnya gitu. Karena gue juga nggak tahu harmonisnya bokap nyokap gue, mereka nyimpen apa. Mungkin ada satu dan lain hal yang sampai sekarang gue nggak tahu gitu kan. Untuk terlihat baik-baik saja di depan anak itu tidak mudah loh, gengs. Jadi ya tepuk tangan dulu untuk parenting keluarga kita ya. Apapun yang kalian rasakan. Tuh. Oke, lanjut ya pertanyaan nih ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Salah satu dari saudara ada yang merasa paling jadi anak emas. Nah, menurut lo adanya anak emas itu green flag apa red flag? Oke, yuk. 1, 2, 3, 4. Kenapa green flag? Karena gue anak emasnya. Karena gue anak emasnya. Ya, aku anak emasnya. Red flag. Red flag. Green flag bro, karena adanya anak emas itu memotivasi anak-anak yang lain untuk menjadi anak emas bro. Aku boleh jawab. Boleh. Karena saat ada comparison antara anak emas dan anak yang tidak emas ya. Iya. Itu anak yang tidak emas, jadi dia nggak tahu siapa supporter di hidupnya dia kalau bukan keluarganya dia. Tapi sebenarnya bukan comparing bro, gue anak emas, kakak gue tuh perak. Jadi sama aja perilakunya. Ini antara emas sama perak aja sebenarnya. Gue emas, kakak gue perak. Sama kok. Defense. Iya. Oke. Kalau kalian mau ngasih reason? Ya menurut aku perbuatan tidak terpuji sih kalau membeda-bedakan anak gitu Kak. Iya, benar. Udah itu aja sih intinya. Iya, Makanya iya. aku langsung reflect. Tapi Kamu papi juga? beda-bedain kamu sama Rafael sama ini nggak? Enggak. Papi nggak ya? Enggak. Bedainnya ya dalam ya karena dia cowok jadi ya lebih ke cowok aja mungkin permainannya kayak gitu ya bedanya. Kalau main gitu ya? Iya, nggak beda dalam Iya, desain. iya. Oke. Saudara yang baru ketemu tapi udah merasa deket banget padahal nggak sedekat itu juga. Tapi mau gimana lagi namanya juga ada ikatan darah. Jadi mau nggak mau lah ya, begitu. Red flag atau nggak red flag? Ini gue jelasin ke kalian ya. Kalau memang ada saudara yang sebenarnya nggak deket, tapi kalian mau nggak mau harus ngerasa sok deket, itu green flag apa red flag gitu. Atau nunggu nanti dulu, nanti baru ngerasa Biar deket bonding pas dulu ketemu. gitu. Bonding dulu gitu. Ngerti nggak sih? Bahasa Gen Z-nya fake, two face. Oke, 1, 2, 3. Hah, menurut gue sih susah ya sebenarnya kayak gitu. Gue tuh susah untuk so deket. Karena lu kan anaknya real cuy gitu Enggak, kan. maksudnya gue akan tetap senyum gitu. Cuman gue emang awkward aja orangnya. Iya. Tapi kalau ada orang yang kayak gitu ke gue ya, gue gak akan yang kayak siapapun orang yang bilang deket sama gue gak akan bilang kayak jangan pernah merasa deket. Gue gak akan ngomong kayak gitu. Karena apa banget sih gitu Karena kayak bagus disayang lu gitu. Ya, paham. Gitu. Kalau gue kenapa green flag? Pasti yang namanya keluarga, apalagi keluarga besar ya, sepupu, ponakan dan lain-lain, itu kan nggak semuanya bisa bonding dan nyaman ya, Wak. Kan ada yang bisa deket, ada yang nggak bisa deket juga. Jadi menurut gue mau kalian deket atau nggak deket harus tetap. Yuk, kalau Renata apa? Kalau aku karena pengalaman sih, tapi bukan di keluarga yang sekarang. Karena kalau dulu tuh kalau misalkan tiba-tiba deket tuh kayak pasti ada maunya atau enggak kayak fake gitu loh. Iya. Atau nggak di belakang kayak ngomongin tapi di depan baik, so deket. Kalau aku Jadi green red karena flag. aku memang pengen SKSD aja Tapi gue ngerti. dan berharap gak di annoying. Gue ngerti kayak saudara yang bahas Renata tuh gue sebenarnya ngerti. Iya. Cuma dulu gue kalau ada saudara kayak gitu, gue lumayan let go sih. Kayak bodo amat gitu loh. Nyokap gue yang nggak let go. Oke, kita langsung panggil aja yuk. Mami Vini menuju ke sisi. Jadi kalau nyokap gue yang kayak sialan nih si ini itu gue tuh yang kayak udah Udah, nih gak usah Mi. dipikirin. Udah Iya, gitu kan iya. udah gitu kan paling cuma tante om udah itu bukan keluarga kita gitu. Iya. Biasa gue yang
Sabar Mi, udah Mi. Next, pertanyaannya. Saudara yang minta duit jajan atau bulanan terus? 3, 2, 1. Kok gue cepet banget? Sebenarnya sih red flag ya. Kalau terus gitu, hanya untuk itu gitu kan, Ya. itu red flag. Ya kalau tahu diri boleh lah. Oke, next ya. Saudara cewek yang nggak bisa ngurus dapur atau beresin rumah. Nah, saudara cewek yang dimaksud adalah gue. Aku juga. Ada green flag atau red flag? 1, 2, 3. Kita sama-sama bisa. Sumpah gue gak bisa, guys. Aku juga gak bisa lagi. Dasar aja sih kayak kenapa nggak bisa. Gue gak suka, bukan gak bisa. Oke, next. Saudara kalau request follow second account atau tanya hal-hal yang berbau privacy dengan niat sebenarnya care, itu red flag or green flag? 1, 2, 1, 2, 3, let's. Karena lu gak mau digituin kan, Gin? Maksudnya gimana sih? Lu punya second account atau apa gitu, atau enggak hal-hal personal lo kita ikutin gitu, gue follow second Oke, account. ini aku jelasin. Ditanya nggak Iya mau. benar, karena aku nggak mau follow-followan. Kenapa? Karena aku ngerasa ada hal yang aku nggak usah ceritain ke kalian karena keseruan aku sama teman-teman. Oh, Ibaratnya iya, kayak iya, gitu. iya, Kayak iya. aku mau nakal di lingkungan teman-teman aku. Ya kalau ada kakak kan, nih orang sok banget nih. Iya, gitu, iya, ibaratnya iya, gitu kan. iya, Karena kan iya. aku punya lingkungan sendiri. Iya, Ngerti nggak, Kak? benar-benar. Itu kan Bukan zona maksudnya- nyaman kamu. Iya, ibaratnya Iya. di zona nyaman aku. Ya aku menghargai kakak juga, menghargai aku yang mau misalnya senang-senang gitu. Iya, tenang, Daripada aku belain kok. Aku pun daripada aku follow-followan tapi aku hide. Nah. Itu kalau mau di-first aja. second account aku itu ada mami, papi, tante, kakakku. Aku hate mereka semua. Ya ngerti kan, maksudnya bukan berarti aku nggak mau lihat, tapi aku punya, misalnya aku mau gila-gilaan sama temen-temen aku, terus aku misalnya mau pasang lagu kayak sedikit alay, aku jadi nggak mikirin orang lain, jadi kan ya Iya. Benar. Benar. gitu. Seru lu. Bukannya mau. Pengen juga sekali lagi ngomongin dia. Gue pernah sama Daryl kayak, Dek, Daryl aja aku hide. Dek, gue pengen liat second account Gina. Aku di hide juga, Kak. Siap, juga aku hide. Oke. Yuk, kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, kamu terbuka sih dari tadi, kelihatan ya dari cerita juga. Oke, Kita kita. banyak banget rahasianya yang gue gak tahu. Lu udah ngapain aja sama laki lu? Pinter dong berarti. Aduh. Nggak kuat. Oke, lanjut ya. Rebutan cowok sesama saudara gimana? Boleh. Red flag or green flag? Red flag or green flag? 1, 2, 3. Oh, berarti tipe-tipe Kayaknya yang tipenya nggak beda-beda mau. juga deh. Emang kalau kamu tipe cowoknya apa? Ya maksudnya ya bisa jadi tipenya beda-beda. Iya, bisa jadi jadi kayaknya beda-beda. tidak akan berebutan. Kamu tipenya apa? Tipenya Lokal, bule, Chinese, Cindo. Kalau Regina gak gitu tipenya. Tipenya apa? Breakbeat, Afro, Techno, gimana? tipe aku Gitu. pokoknya ya yang nyambung aja dan Asik. Nggak Yang kena nyambung. tuh di umur-umur gue. Yang nyambung doang tuh. yang nyambung. Oh enggak, tadi kan pasti aku pengennya yang kaya, ganteng Ya kan. ampun, itu mah nggak perlu dijelasin, bro. Kalau aku Emang nggak kelihatan di sini jidat gue? Apa? ya yang baik, yang keluarganya bisa terima. Ya ampun. Banyak Terus juga pasti, kaya dong pastinya. pinter. Ajaran siapa itu? Nggak mungkin kalau Rachel. Oh, enggak ya. Oh, Kak Chelsea. Chelsea ya. Kak Chelsea ada di situ, guys. Udah sih pertanyaan gue itu doang. Ini udah belum? Nah, udah selesai nih kan udah 10 menit. Terus dia pengen dibuang? Nah, buangnya ke sini aja karena dia itu larut dalam air. Jadi kalau misalnya kayak gue diemin di air panas, dia larut. Jadi Masa dia sih? Iya, jadi dia sangat-sangat ramah lingkungan. Gitu. Oh iya, larut loh. Jadi hilang gitu nanti dia. Harus diaduk. Oh iya deh. Oh iya deh. Larut. Tuh, oh iya bener. Jadi kita save the world. Wow. Terus ini berarti selain mata sama leher bisa dipakai buat apa lagi? Jadi selain bisa buat di mata nih lembab, bisa buat di smile line yang ada kerutan-kerutannya. Untuk kita yang udah di atas 20 tuh udah harus melihat Di dahi juga bisa. dahi ya, juga Kak? bisa, dahi. Pokoknya semua kerutan leher. Atau yang kalian ngerasa bakal ada garis-garis halus di muka kalian biar tetap Setiap kencang. hari pakainya kan. Boleh.
Boleh, mau setiap hari boleh. Jadi bangun-bangun, no more eye bags. Kayak kalau lagi nangis-nangis kayak tadi, abis disakiti, dikhianati gitu, tetap harus ditempel di sini gitu. Wow, tuh lihat. Wow. Hilang semua loh. Jadi warna ungu gitu. Parut, keren banget. Nah ini isinya juga banyak banget loh guys, banyak. Isinya ada 60 pieces. Oh ada 60 pieces, ya jadi 30 pair. Jadi ini bisa dipakai buat teman-teman lagi pada sleepover kayak kita sekarang. Thank you Landena. Untuk tetap menjaga kulit kita tetap kencang, cerah dan bersinar, terutama di bawah mata. Oke, kata-kata seperti biasa, sleepover itu kalau mau tidur kita harus menyimpulkan dengan kata-kata. Ada yang punya? Lo dulu? Aku, oke. Kata-kata hari ini. Anak-anak itu nggak ada yang minta dilahirkan. Semua anak-anak itu dilahirkan atas dasar orang tuanya. Jadi bukan kita yang mengharapkan anak-anak untuk menjadi sempurna, tapi kitalah yang berusaha yang terbaik buat anak-anak kita lah, yang menginginkan kehadiran mereka ada di dunia ini. Yeah. Kalau gue, masa lalu itu tidak bisa dirubah, tapi masa depan kalian yang menentukan. Asik. Kalian apa? Ada nggak? Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Nikah muda, ntar dulu. Yaudah kalau gitu kita tidur aja. Hey, bye.